Halo sahabatku, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungannya ya. Selamat datang kembali di channel Jeritan Hati, tempat di mana setiap kisah punya nyawa dan setiap luka punya cerita. Hari ini, Mimin akan membawakan sebuah kisah yang sangat menyentuh hati. Tentang Gina, seorang istri yang akhirnya memberanikan diri pulang ke villa miliknya setelah 3 tahun mengurung diri pasca kepergian suaminya. Niat hati ingin menjual kenangan, tapi sebuah rekaman CCTV justru mengungkap rahasia yang membuat air mata tak tertahankan. Apa yang sebenarnya terjadi di villa itu selama Gina pergi? Eits, tapi sebelum kita masuk ke ceritanya yang penuh haru ini, yuk dukung terus channel ini agar semangat berkarya buat kalian. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe sekarang juga ya. Oh ya, kita absen dulu yuk. Coba tulis nama kalian, asal kota, dan ketik hadir di kolom komentar di bawah ini. Mimin pengen tahu nih, sahabat Jeritan Hati ini asalnya dari mana saja? Sudah siap tisunya? Mari kita mulai kisahnya. 3 tahun. Waktu yang terasa begitu lambat, namun sekaligus berlalu secepat kedipan mata. Di dalam kamar yang hening, hanya terdengar suara detak jam dinding yang seolah menghitung sisa-sisa kesedihan yang masih menggantung di udara. Gina duduk terpaku di tepi ranjang. Tangannya yang gemetar perlahan membuka laci meja rias yang sudah lama tidak ia sentuh bagian dalamnya. Bau kayu tua bercampur aroma samar parfum maskulin menyeruak keluar, membuat dadanya seketika terasa sesak. Itu aroma Adrian. Aroma suaminya yang telah berpulang 3 tahun lalu. Dengan napas tertahan, jari jemari Gina menyentuh sebuah map plastik bening di dasar laci. Di dalamnya, tersimpan sebuah sertifikat tanah dan bangunan. Sertifikat sebuah villa di kawasan puncak yang dulu menjadi saksi bisu kebahagiaan mereka. Villa Adrian. Begitu suaminya menamai tempat itu. Sebuah kado ulang tahun pernikahan kelima yang Adrian berikan dengan wajah berbinar-binar, seolah ia baru saja memberikan dunia seisinya kepada Gina. Bu, ini buat masa tua kita nanti. Kita bakal duduk di teras, minum teh, sambil lihat cucu-cucu lari di taman, ucap Adrian kala itu. Suaranya masih terngiang jelas di telinga Gina, seolah baru kemarin sore kalimat itu diucapkan. Panggilan, Bu, yang disematkan Adrian padanya terasa begitu hangat. Sebuah doa agar kelak mereka benar-benar menjadi orang tua yang bahagia sampai tua. Namun, takdir berkata lain. Serangan jantung mendadak merenggut Adrian, meninggalkan Gina sendirian dengan janji-janji masa depan yang kini hanya tinggal kenangan. Gina mengusap debu tipis yang menempel di plastik map itu. Air matanya menetes, jatuh tepat di atas nama Adrian yang tertera di sana. Selama 3 tahun ini, Gina sengaja melupakan villa itu. Ia tidak pernah ke sana, tidak pernah mengirim orang untuk merawatnya. Bahkan membayar pajaknya pun ia lakukan lewat autodebit tanpa mau melihat rinciannya. Ia takut. Ia takut jika ia menginjakan kaki di sana, kenangan akan Adrian akan menghantamnya begitu keras hingga ia tidak sanggup bangkit lagi. Namun, dering ponsel di atas meja membuyarkan lamunannya. Nama, Rara, muncul di layar. Gina menghela napas panjang, menghapus air matanya, dan berusaha menormalkan suaranya sebelum mengangkat panggilan itu. Rara adalah sahabat terbaiknya, satu-satunya orang yang masih setia mendampingi Gina di masa-masa sulit ini. Halo, Ra, sapa Gina lirih. Gin, kamu di mana? Orang ban baru saja menelepon kantor lagi. Suara Rara terdengar panik dan khawatir di seberang sana. Mereka menanyakan kepastian pelunasan kredit usaha peninggalan Mas Adrian. Kalau bulan ini tidak ada cicilan masuk, mereka mengancam akan menyita aset jaminan, Gin. Rumah yang kamu tempati sekarang. Jantung Gina mencelos. Kenyataan pahit kembali menamparnya. Sepeninggal Adrian, bisnis konveksi yang dirintis suaminya itu memang mengalami kemunduran pesat. Gina yang tidak punya pengalaman bisnis, tertatih-tatih melanjutkannya. Ditambah lagi, beberapa klien besar membatalkan kontrak karena meragukan kemampuan manajemen baru. Tabungan Adrian sudah habis untuk menutupi biaya operasional selama 2 tahun terakhir. Kini, ia benar-benar di ujung tanduk. Aku tahu, Ra. Aku sedang usahakan, jawab Gina dengan suara bergetar. Usahakan bagaimana lagi, Gin? Tabunganmu sudah menipis. Nada suara Rara melembut, berubah menjadi bujukan. Dengar,
Aku tidak bermaksud jahat atau tidak menghargai kenangan Mas Adrian. Tapi, satu-satunya aset yang bisa menyelamatkanmu sekarang cuma villa di puncak itu. Jual saja, Gin. Itu solusi paling logis. Gina terdiam. Menjual villa Adrian rasanya seperti menjual separuh jiwanya. Seperti mengkhianati mimpi masa tua yang pernah mereka rajut bersama. Tapi, bayangan terusir dari rumah tempat tinggalnya sekarang jauh lebih mengerikan. Rumah ini juga penuh kenangan Adrian. Jika ia harus memilih, ia lebih baik kehilangan villa peristirahatan daripada kehilangan tempat ia bernaung setiap hari. Apa menurutmu lakunya bakal cepat? Ra? Tanya Gina ragu. Pasti, Gin. Lokasinya strategis. Udaranya bagus. Meski mungkin. Rara menggantung kalimatnya sejenak, meski mungkin harganya agak jatuh kalau kondisinya tidak terawat. Kamu bilang kan sudah 3 tahun kosong? Pembeli pasti nawar sadis kalau lihat bangunannya rusak. Kata-kata Rara menohok batin Gina. Benar. Villa itu pasti sudah hancur. Dalam bayangan Gina, rumput ilalang pasti sudah tumbuh setinggi manusia, menutupi jalan masuk. Atapnya mungkin sudah bocor di sana-sini, cat dindingnya mengelupas dan berjamur, serta sarang laba-laba memenuhi setiap sudut ruangan. Belum lagi kesan angker yang pasti menyelimuti rumah kosong yang ditinggalkan begitu saja. Siapa yang mau membeli rumah hantu dengan harga tinggi? Aku akan ke sana besok. Ra, putus Gina akhirnya, meski hatinya terasa nyeri. Aku mau cek kondisinya dulu. Minimal aku bersihkan sedikit supaya nggak kelihatan kayak rumah hantu saat calon pembeli datang survei. Kamu serius? Gin? Kamu kuat ke sana sendirian? Tanya Rara cemas. Mau aku temani? Nggak usah. Ra, kamu urus orang bank saja, minta waktu tenggang sedikit lagi. Biar aku hadapi ini sendiri. Aku harus belajar ikhlas melepasnya. Jawab Gina, berusaha terdengar tegar. Setelah menutup telepon, Gina kembali menatap sertifikat di pangkuannya. Ia memeluk erat map itu ke dadanya. Rasa bersalah menyeruak. Ia merasa menjadi istri yang tidak berguna, karena gagal mempertahankan warisan suaminya. Tapi hidup harus terus berjalan. Ia tidak bisa terus-menerus memeluk nisan dan kenangan sementara perut dan tagihan menuntut realita. Malam itu, Gina nyaris tidak bisa tidur. Ia menyiapkan tas kecil berisi perlengkapan seadanya. Baju ganti, mukena, dan beberapa alat kebersihan seperti sapu lidi dan cairan pembersih lantai. Pikirannya melayang jauh ke puncak. Ia membayangkan betapa menyedihkannya tempat itu sekarang. Tanaman bunga mawar yang dulu ditanam Adrian dengan penuh cinta pasti sudah mati kekeringan atau tertutup semak belukar liar. Kolam ikan kesayangan suaminya pasti sudah kering dan berlumut tebal. Pagar besi putih yang dulu gagah pasti sudah karatan dan engselnya rusak. Gina menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding kamar. Di foto itu, Adrian tersenyum lebar sambil merangkul bahunya. Maafkan ibu, yah, bisik Gina pada keheningan malam, menyebut panggilan kesayangan mereka dulu. Ibu nggak bisa jaga mimpi kita. Besok ibu akan ke sana, buat pamitan sekaligus bersin kekacauan yang ibu buat karena ninggalin villa itu selama 3 tahun. Malam semakin larut, namun mata Gina tak kunjung terpejam. Rasa cemas dan rindu bercampur aduk menjadi satu. Besok adalah hari penentuan. Besok, ia akan membuka kembali lembaran masa lalu yang sudah ia tutup rapat. Dan Gina tidak pernah menyangka bahwa keputusan untuk kembali ke villa itu akan mengubah hidupnya dengan cara yang tak pernah ia duga sebelumnya. Bukan kehancuran yang akan ia temui, melainkan sebuah rahasia yang tersimpan rapi dalam keheningan villa tua itu. Matahari pagi baru saja menampakkan sinarnya yang malu-malu ketika mobil hitam milik Gina mulai membelah jalanan kota yang masih lengang. Di kursi belakang, tergeletak sapu, pel, ember, dan beberapa botol cairan pembersih yang semalam ia siapkan dengan perasaan berkecamuk. Gina mencengkeram setir dengan erat, buku-buku jarinya memutih. Ini bukan sekadar perjalanan keluar kota, ini adalah perjalanan menembus lorong waktu, kembali ke masa di mana tawanya masih terdengar lepas tanpa beban. Jalanan mulai menanjak dan berkelok ketika ia memasuki kawasan puncak. Udara sejuk yang menyelinap masuk melalui celah jendela mobil yang sedikit terbuka membawa aroma pinus dan tanah basah. Aroma yang sangat familiar. Dulu, hampir setiap akhir pekan ia dan Adrian melewati jalan ini.
Mereka akan bernyanyi bersama mengikuti lagu-lagu di radio, tertawa membahas hal-hal konyol, atau sekadar diam menikmati kebersamaan sambil menggenggam tangan satu sama lain. Tangan Gina bergerak ragu menuju panel audio mobil. Ia menekan tombol play. Alunan piano lembut mulai terdengar, disusul suara penyanyi pria yang melantunkan lirik tentang cinta yang abadi. Lagu kesukaan Adrian. Seketika, pertahanan Gina runtuh. Dadanya sesak dihimpit rindu yang teramat sangat. Bayangan masa lalu itu datang tanpa diundang, memutar kembali memori 5 tahun silam. Saat itu, Adrian menutup mata Gina dengan kain sutra lembut sebelum menuntunnya keluar dari mobil. Pelan-pelan, Bu. Awas tangganya, suara Adrian terdengar begitu bersemangat saat itu. Ketika kain penutup mata dibuka, Gina ternganga melihat sebuah bangunan villa bergaya minimalis tropis yang berdiri anggun dengan latar belakang bukit hijau. Adrian memeluknya dari belakang, menyandarkan dagunya di bahu Gina. Selamat ulang tahun pernikahan yang ke-5, sayang, bisik Adrian lembut. Ini bukan cuma bangunan, Bu. Ini janji ayah. Di sini nanti kita bakal habiskan masa tua. Ayah sudah bayangkan, nanti ibu duduk di kursi goyang di teras itu sambil merajut, terus ayah sibuk siram tanaman. Kita akan menua sama-sama di sini, jauh dari bisingnya Jakarta. Gina tersenyum getir mengingat janji manis itu. Air mata kembali mengalir di pipinya, namun ia segera mengusapnya kasar. Kamu bohong, Yah. Kamu janji kita menua sama-sama, tapi kamu pergi duluan, rutuknya pelan pada jalanan aspal yang membentang di hadapannya. Mimpi itu kini terasa seperti lelucon yang menyakitkan. Villa yang seharusnya menjadi tempat berteduh di masa tua, kini justru harus ia jual demi menyambung hidup. 2 jam perjalanan berlalu. Jalanan mulai menyempit, menandakan ia sudah dekat dengan desa tempat villanya berada. Karena perutnya mulai terasa perih belum terisi sarapan, dan rasa gugup yang membuat tenggorokannya kering, Gina memutuskan untuk menepi sejenak di sebuah warung kopi sederhana yang terletak tak jauh dari gerbang kompleks villa. Warung itu masih sama seperti dulu, berdinding anyaman bambu dengan bangku-bangku panjang dari kayu. Gina memarkirkan mobilnya dan turun. Beberapa warga lokal yang sedang menikmati kopi pagi dan gorengan, seketika menghentikan obrolan mereka. Suasana yang tadinya riuh rendah mendadak hening. Gina mencoba tersenyum ramah, menganggukkan kepala sebagai tanda permisi. Bu, teh manis hangat 1 ya. Sama pisang gorengnya 2, pesan Gina pada pemilik warung, seorang wanita parubaya bertubuh gempal yang sedang mengelap meja. Ibu pemilik warung itu terdiam sejenak. Matanya menyipit menatap wajah Gina lekat-lekat. Sendok yang dipegangnya berdenting pelan saat diletakkan di atas tatakan gelas. Nanu, ibu teh. Ibu yang punya villa besar di ujung jalan itu, kan? Tanya pemilik warung itu dengan logat Sunda yang kental. Nada suaranya terdengar ragu, bercampur heran. Gina mengangguk pelan. Iya, Bu. Benar. Saya Gina. Jawaban Gina membuat suasana di warung itu semakin aneh. Beberapa bapak-bapak yang duduk di pojok saling bersikut dan berbisik-bisik. Tatapan mereka bukan tatapan ramah menyambut kedatangan tetangga lama, melainkan tatapan penuh tanda tanya, bahkan sedikit curiga. Gina merasa risih. Apakah penampilannya yang kini lebih kurus dan pucat membuat mereka pangling? Atau mereka heran melihatnya datang sendirian tanpa Adrian? Kirain teh ibu udah lupa sama villanya. Celetuk ibu warung itu sambil menyerahkan gelas teh manis dengan tangan yang sedikit gemetar. Soalnya udah lama pisan gak kelihatan. Mobil bapak juga gak pernah nampak lagi. Suami saya sudah meninggal 3 tahun lalu. Bu, jawab Gina pelan, mencoba menahan getaran dalam suaranya. Hening kembali menyergap. Wajah ibu warung itu berubah pucat, rasa bersalah terpancar jelas. Innalillahi, maaf, Neng. Ibu teh nggak tahu. Turut berduka cita ya, Neng. Namun, di balik ucapan bela sungkawa itu, Gina menangkap gelagat aneh. Ibu warung itu dan warga lainnya seperti menyembunyikan sesuatu. Mereka saling melempar pandang penuh arti. Seolah ada rahasia yang mereka tahu tentang villa itu, tapi enggan mengatakannya pada Gina. Tapi, ibu mau nginep di sana? Tanya salah seorang bapak yang duduk di pojok, memberanikan diri. Sendirian, Bu? Iya, Pak. Rencananya saya mau bersih-bersih sebentar, mungkin mau saya jual, jawab Gina jujur.
Bapak itu tanpa ingin mengatakan sesuatu lagi. Mulutnya sudah terbuka sedikit. Namun temannya yang duduk di sebelah buru-buru menyenggol lengannya, memberi kode untuk diam. Gina menangkap gerakan itu. Jantungnya berdegup lebih kencang. Ada apa sebenarnya? Apakah villanya sudah dijarah orang? Atau jangan-jangan villanya kini jadi sarang hantu atau tempat maksiat seperti yang sering terjadi pada rumah kosong di daerah sepi? Kenapa? Pak? Ada masalah sama villa saya? Tanya Gina menyelidik, matanya menatap tajam bapak tersebut. Enggak ada apa-apa, Bu. Cuma, ya sayang aja kalau dijual. Villanya kan bagus. Bapak itu menjawab terbata-bata, jelas sekali sedang berbohong atau menutupi sesuatu. Perasaan Gina semakin tidak enak. Teh manis yang hangat itu tak mampu mengusir rasa dingin yang tiba-tiba merayapi punggungnya. Ia buru-buru menghabiskan pisang gorengnya, meletakkan uang di atas meja, dan bergegas kembali ke mobil. Makasih ya, Bu. Kembaliannya ambil saja, ucap Gina tanpa menoleh lagi. Ia menyalakan mesin mobil dan melaju perlahan meninggalkan warung itu. Dari kaca spion, ia bisa melihat warga-warga itu kembali berkumpul, menunjuk-nunjuk ke arah mobilnya dengan wajah serius. Teka-teki itu berputar di kepalanya. Reaksi mereka terlalu berlebihan untuk sekadar menyambut pemilik rumah yang lama tak pulang. Bismillah. Gumam Gina menenangkan diri. Ia harus fokus. Tujuannya adalah mengecek kondisi rumah, membersihkannya sedikit, lalu pulang. Ia tidak boleh terpengaruh oleh tatapan aneh warga desa. Mobil Gina akhirnya berbelok ke jalan kecil berbatu yang menuju gerbang villanya. Jantungnya berpacu semakin cepat. Di depan sana, gerbang tinggi berwarna hitam yang membatasi rumah masa depan, miliknya dengan dunia luar sudah terlihat. 3 tahun ia meninggalkan tempat ini. Bayangan tentang rumput liar setinggi atap dan tembok berlumut memenuhi benaknya. Gina menarik napas panjang, mempersiapkan mental untuk melihat kehancuran mimpi-mimpinya di balik gerbang itu. Tangannya merogoh tas, mencari remote pagar otomatis yang entah masih berfungsi atau tidak baterainya. Namun, apa yang akan ia lihat beberapa detik lagi, sama sekali tidak ada dalam skenario terburuk yang ia bayangkan. Tidak sama sekali. Gina menahan napas, matanya terpejam rapat sejenak, seolah takut menghadapi kenyataan yang ada di depan mata. Jemarinya yang dingin mencengkeram remote pagar tua itu. Dalam benaknya, ia sudah bersiap mendengar suara mesin yang macet, bunyi besi berkarat yang beradu, atau bahkan tidak ada respon sama sekali karena aliran listrik yang mungkin sudah diputus atau konslet dimakan usia. Dengan gerakan cepat, ia menekan tombol pembuka. Bip! Terdengar bunyi halus dinamo yang berputar, diikuti suara gerbang besi yang bergeser pelan tapi pasti. Tidak ada bunyi berderit yang menyakitkan telinga. Tidak ada guncangan karena roda pagar tersangkut akar tanaman liar. Gerbang hitam nan kokoh itu terbuka lebar dengan mulus, seolah baru saja diminyaki kemarin sore. Gina membuka matanya perlahan. Detik berikutnya, rahangnya seakan jatuh ke pangkuan. Matanya membelalak lebar, nyaris tidak percaya dengan apa yang ditangkap oleh retinanya. Jantungnya yang tadi berpacu karena takut, kini seolah berhenti berdetak saking terkejutnya. Di hadapannya, tidak ada hutan belantara. Tidak ada ilalang setinggi dada orang dewasa yang ia takutkan akan menjadi sarang ular. Tidak ada semak berduri yang menutupi jalan masuk. Sebaliknya, sebuah taman yang terawat sempurna terhampar indah menyambut kedatangannya. Rumput Jepang berwarna hijau segar terpotong rapi, seolah baru saja dicukur pagi ini, membentuk karpet alam yang lembut dan menyejukkan mata. Di sisi kiri dan kanan jalan setapak, berjejer tanaman bunga mawar berbagai warna, merah, putih, dan merah muda, yang sedang mekar merekah dengan cantiknya. Kelopak-kelopaknya tampak segar, masih basah oleh sisa embun atau siraman air pagi. Gina terpaku di kursi kemudi, kakinya lemas tak sanggup menginjak pedal gas. Ini nggak mungkin, desisnya lirih. Apa aku salah alamat? Ia buru-buru menengok ke pilar gerbang. Masih terpasang plakat kayu ulin bertuliskan, Villa Adrian, dengan ukiran huruf yang bersih mengkilap, bebas dari debu maupun jamur. Ini benar villanya, villa milik suaminya. Tapi pemandangan ini sama sekali tidak masuk akal. Dengan tangan gemetar, Gina memindahkan persneling dan menjalankan mobilnya masuk perlahan melintasi jalan paving block yang bersih.
Tidak ada lumut licin yang biasanya menempel pada batu-batuan di daerah lembab, seperti puncak jika tidak disikat secara rutin. Semuanya bersih, kering, dan terawat. Gina mematikan mesin mobil tepat di depan teras rumah. Keheningan menyergap, hanya suara angin yang menggoyangkan daun-daun pohon cemara di sudut taman. Ia turun dari mobil, langkahnya ragu-ragu. Matanya menyapu sekeliling dengan tatapan waspada bercampur kagum. Ia berjalan mendekati rumpun bunga melati yang tumbuh subur di dekat tiang teras. Tanaman itu dipangkas membentuk bulatan sempurna, sebuah teknik topiari sederhana yang butuh ketelatenan. Gina menyentuh salah satu daunnya. Segar. Tidak ada ulat, tidak ada daun kering yang menggelantung. Tanah di bawahnya pun gembur dan lembab, tanda baru saja disiram. Siapa? Gumam Gina bingung. Pikirannya berputar keras mencari jawaban logis. Apakah Adrian dulu membayar jasa perawatan taman seumur hidup sebelum meninggal? Tidak mungkin. Gina memegang kendali penuh atas keuangan keluarga setelah suaminya tiada. Ia sudah menyisir semua pengeluaran. Tidak ada satu rupiah pun yang keluar untuk membayar tukang kebun di puncak. Listrik dan pajak memang auto debit, tapi itu hanya biaya dasar. Siapa yang memangkas rumput ini? Siapa yang menyiram bunga setiap hari? Siapa yang membersihkan lumut di jalanan? Mungkinkah Rara? Ah, tidak mungkin. Rara justru orang yang paling vokal menyuruhnya menjual villa ini karena menganggapnya beban. Rara sendiri belum pernah ke sini sejak pemakaman Adrian. Atau jangan-jangan pihak bank? Gina menggeleng cepat. Pihak bank tidak akan sebaik itu merawat aset jaminan sebelum disita. Mereka biasanya hanya datang, pasang pelang, dan pergi. Gina berbalik menatap ke arah gerbang yang masih terbuka. Tiba-tiba ia teringat tatapan aneh warga di warung kopi tadi. Apakah ini yang mereka sembunyikan? Apakah ada orang lain yang tinggal di sini tanpa sepengetahuannya? Sebuah perasaan tidak nyaman mulai merayapi tengkuknya. Bukan takut pada hantu, melainkan takut pada manusia. Jika taman ini terawat, berarti ada orang yang rutin datang ke sini. Atau lebih parah lagi, ada orang yang diam-diam menempati villanya selama ia pergi. Gina melangkah mundur menjauhi taman, mendekat kembali ke mobilnya untuk mengambil tas jinjingnya. Ia merogoh ke dalam tas, memastikan ponselnya ada dalam genggaman, siap menekan nomor darurat jika terjadi sesuatu. Namun, keindahan taman ini terlalu nyata untuk diabaikan. Ini bukan pekerjaan orang iseng. Ini pekerjaan seseorang yang peduli. Seseorang yang tahu persis bagaimana cara merawat tanaman dengan penuh kasih sayang. Persis seperti Adrian. Dulu, setiap akhir pekan, Adrianlah yang sibuk dengan gunting rumput dan selang air. Tanaman itu juga makhluk hidup. Bu, kalau kita sayang sama mereka, mereka bakal kasih keindahan buat kita. Begitu kata Adrian dulu sambil menyeka keringat di dahinya. Gina menatap bunga mawar merah yang paling besar di tengah taman. Itu jenis mawar Holland kesukaan Adrian. Dulu, Adrian menanamnya dengan penuh harap, tapi sering gagal tumbuh karena hama. Sekarang, bunga itu justru tumbuh subur dan berbunga lebat, seolah mengejek Gina yang selama ini menelantarkannya. Siapa yang melakukan ini semua? Bisik Gina pada angin yang berhembus. Rasa penasaran perlahan mengalahkan rasa takutnya. Gina memberanikan diri melangkah naik ke teras rumah. Lantai teras yang terbuat dari keramik motif kayu itu juga bersih, meski ada sedikit debu tipis yang wajar terbawa angin hari ini. Tidak ada kotoran hewan liar atau sarang burung di sudut plafon. Gina berdiri di depan pintu utama yang terbuat dari kayu jati tebal. Jantungnya berdegup kencang saat ia mengeluarkan kunci rumah yang sudah 3 tahun tersimpan di laci. Jika bagian luarnya seindah ini, bagaimana dengan bagian dalamnya? Apakah ia akan menemukan keluarga asing yang sedang duduk santai menonton TV di sofa miliknya? Ataukah ia akan menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan? Tangannya yang berkeringat dingin memasukkan anak kunci ke lubang pintu. Klik. Kunci berputar dengan mudah. Pintu belum diganti kuncinya. Dengan napas tertahan, Gina menekan gagang pintu ke bawah dan mendorongnya. Aroma udara pengap dan dingin seketika menyergap keluar, kontras dengan udara segar di taman tadi. Hening. Gina melangkah masuk selangkah demi selangkah ke dalam kegelapan rumah masa lalunya, tanpa menyadari bahwa misteri sesungguhnya baru saja dimulai. Gina berdiri mematung di ambang pintu,
Matanya berjuang beradaptasi dengan keremangan yang menyelimuti ruang tamu. Cahaya matahari dari luar hanya mampu menembus sedikit, terhalang oleh gorden tebal yang tertutup rapat selama bertahun-tahun. Hidungnya mengernyit, menghirup aroma yang sangat berbeda dengan kesegaran di taman luar tadi. Di sini, di dalam rumah yang menjadi saksi bisu pernikahannya, udara terasa berat. Bau apek khas ruangan yang lama tidak berventilasi bercampur dengan aroma debu yang menyengat. Hening. Sangat hening. Perlahan, Gina meraba dinding di samping pintu, mencari saklar lampu. Klik. Lampu kristal di tengah ruangan berkedip sekali, lalu mati lagi. Sepertinya bohlamnya putus. Gina mencoba saklar lain untuk lampu dinding. Berhasil. Cahaya kuning redup menyala, cukup untuk menyinari ruang tamu yang luas itu. Pemandangan di hadapannya membuat kening Gina berkerut dalam. Kontradiksi yang tersaji di depan matanya sungguh membingungkan. Jika di luar sana taman tampak seperti surga yang dirawat bidadari, di dalam sini, rumah ini benar-benar seperti rumah hantu yang ditinggalkan. Sofa kulit berwarna krem yang dulu menjadi tempat favorit Adrian menonton bola kini, tertutup kain putih besar yang sudah berubah warna, menjadi abu-abu kusam karena debu. Lantai marmer putih yang dulu selalu mengkilap, kini buram tertutup lapisan debu tebal. Jejak kaki Gina tercetak jelas di sana, menjadi satu-satunya tanda kehidupan di tengah hamparan debu itu. Gina melangkah lebih jauh ke dalam. Matanya menyapu langit-langit. Sarang laba-laba menggantung di sudut-sudut plafon, menjuntai seperti tirai-tirai tipis yang mengerikan. Di sudut ruangan, sebuah vas bunga berisi ranting kering yang sudah rapuh, sisa bunga terakhir yang mungkin diletakkan Adrian 3 tahun lalu, tampak menyedihkan. Ini aneh, gumam Gina, suaranya menggema pelan di ruangan kosong itu. Logikanya mulai bekerja keras merangkai potongan puzzle yang tidak pas. Jika ada orang yang menempati rumah ini secara ilegal, seharusnya bagian dalam rumah ini juga bersih, atau setidaknya ada tanda-tanda aktivitas manusia seperti sampah makanan, kasur lipat, atau pakaian yang berserakan. Tapi rumah ini benar-benar mati suri. Debu di meja konsol di lorong menuju dapur setebal 1 cm, tak terusik sama sekali. Gina memberanikan diri berjalan menuju dapur. Pintu kulkas terbuka sedikit, memancarkan bau tak sedap. Isinya kosong melompong, hanya ada kerak hitam bekas tumpahan susu yang sudah mengering bertahun-tahun lalu. Wastafel kering kerontang, kerannya berkarat. Tidak ada tanda-tanda air pernah mengalir di sana baru-baru ini. Ia berbalik, menatap kembali ke arah pintu depan yang masih terbuka, menampilkan secuil pemandangan taman hijau yang asri di kejauhan. Perbedaan antara luar dan dalam ini begitu mencolok, seolah ada garis batas gaib yang memisahkan dua dunia. Berarti, Gina menyimpulkan dalam hati, siapapun yang merawat taman di depan, dia tidak punya akses masuk ke dalam rumah. Kesimpulan itu sedikit melegakan, tapi sekaligus memunculkan ketakutan baru. Itu artinya tidak ada orang asing yang tidur di kamar tidurnya. Tapi, siapa orang yang begitu rajin merawat pekarangan rumah orang lain tanpa diminta, tanpa dibayar, dan tanpa pernah masuk ke dalam untuk sekadar berteduh atau meminta air minum? Rasa was-was kembali menyergap. Gina merasa seperti sedang diawasi. Bukan oleh hantu, tapi oleh mata seseorang yang bersembunyi di balik semak-semak di luar sana. Jangan-jangan, ini adalah taktik pengintai? Seseorang yang merawat bagian luar agar terlihat berpenghuni untuk mencegah orang lain masuk, sementara ia menunggu pemilik aslinya datang lengah? Aku harus cek kamar tidur, bisik Gina, mencoba menguatkan dirinya sendiri. Kamar tidur utama ada di lantai 2. Tangga kayu menuju ke atas tampak menyeramkan dalam keremangan. Gina mencengkeram pegangan tangga yang berdebu, melangkah naik perlahan. Setiap langkahnya diiringi bunyi kriet kayu tua yang membuat bulu kuduknya meremang. Sesampainya di lantai 2, Gina langsung menuju pintu kamar utama. Pintunya tertutup rapat. Ia memutar handle pintu. Terkunci. Gina merogoh saku celananya, mencari kunci kamar yang ia bawa dalam satu gantungan kunci besar. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu itu. Kamar itu gelap gulita. Gina segera membuka tirai jendela lebar-lebar. Cahaya matahari pagi menyeruak masuk, menyinari kamar yang masih tertata rapi persis, seperti terakhir kali ia meninggalkannya. Kasur king size itu masih tertutup bed cover motif bunga lili kesukaannya. Di atas nakas,
Foto pernikahannya dengan Adrian masih berdiri tegak, meski kini tertutup lapisan debu tebal. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang disentuh. Gina menghembuskan napas lega yang panjang. Setidaknya, ruang privasinya masih aman. Ia duduk di tepi ranjang, debu beterbangan di sekitarnya. Pikirannya kembali melayang ke taman di bawah sana. Teka-teki, malaikat taman, ini benar-benar mengganggunya. Ia tidak bisa tenang menjual rumah ini jika belum tahu siapa yang merawatnya. Bagaimana jika orang itu menuntut hak atas tanah ini karena sudah merawatnya bertahun-tahun? Hukum pertanahan bisa jadi rumit soal penelantaran lahan. Tiba-tiba, mata Gina menangkap sesuatu dari jendela kamar yang menghadap ke halaman samping. Halaman samping villa ini berbatasan langsung dengan kebun teh milik warga, dipisahkan oleh pagar tembok setinggi 2 meter. Di sudut halaman samping itu, tepat di bawah pohon mangga yang rindang, Gina melihat sesuatu yang janggal. Ada sebuah tumpukan barang yang tertata rapi, tersembunyi di balik rimbunan semak puring. Rasa penasaran mengalahkan rasa lelahnya. Gina bergegas turun kembali, setengah berlari menuju pintu samping yang terhubung ke dapur. Ia membuka kunci pintu samping yang agak macet karena karat, lalu mendorongnya kuat-kuat hingga terbuka. Udara segar kembali menyapanya. Gina berjalan mengendap-endap menuju pohon mangga di sudut halaman. Jantungnya berdebar kencang. Semakin dekat, semakin jelas apa yang ia lihat. Bukan sampah. Bukan juga barang curian. Di sana, tergeletak sebuah ember plastik hitam yang sudah pecah di bibirnya namun ditambal rapi dengan lakban hitam berlapis-lapis. Di sebelahnya, ada sapu lidi yang sudah sangat pendek, botak karena terlalu sering dipakai menggaruk tanah kasar. Ada juga sebuah gunting rumput tua yang gagangnya sudah dililit kain perca kumal, agar tidak melukai tangan pemakainya. Dan yang paling membuat hati Gina terenyuh, di atas sebuah batu datar di samping peralatan perang sederhana itu, terdapat sebuah bungkusan daun pisang yang sudah terbuka. Isinya sisa nasi putih dan tulang ikan asin yang dikerubuti semut. Di sebelahnya, ada mangkuk plastik bekas kemasan air mineral yang diisi air bersih. Itu bukan sesajen. Itu sisa makan siang seseorang. Seseorang yang makan dengan sangat sederhana, lalu menyisihkan sisanya mungkin untuk kucing liar yang lewat. Gina mundur selangkah. Kakinya tak sengaja menginjak ranting kering. Krak! Suara itu terdengar nyaring di keheningan pagi. Gina tersentak kaget, matanya liar memindai sekeliling pagar tembok. "Siapa di sana?" teriak Gina spontan, suaranya sedikit parau karena takut. Hening. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin dan kicauan burung. Namun, insting Gina mengatakan ia tidak sendiri. Seseorang baru saja berada di sini, atau akan segera datang ke sini. Peralatan ini, sisa makanan ini adalah jejak keberadaan manusia yang nyata. Manusia yang merawat taman indahnya dengan alat-alat rongsokan. Gina merogoh saku celananya, mengambil ponselnya. Ia menekan nomor Rara. Terdengar nada sambung 3 kali sebelum suara sahabatnya itu menyapa. "Halo, Gin? Gimana? Udah sampai? Hancur banget gak rumahnya?" tanya Rara langsung. "Ra?" Suara Gina bergetar. "Rumahnya, tamannya bagus banget, Ra. Kayak ada yang ngerawat tiap hari. Rapi, bersih, bunganya mekar semua." "Hah? Serius lo? Bagus dong. Jadi nilai jualnya tinggi," sahut Rara antusias. "Bukan itu masalahnya, Ra," potong Gina cepat. "Dalam rumahnya berdebu parah, kosong, apek. Tapi luarnya kayak resort bintang 5. Terus barusan aku nemu ember pecah sama sapu lidi butut di halaman samping. Ada sisa nasi bungkus juga. Aku takut, Ra. Jangan-jangan ada orang gila atau orang jahat yang ngincer rumah ini." Suara Rara berubah serius. "Gin, dengerin aku. Kamu kunci pintu sekarang. Jangan keluyuran di luar sendirian. Itu bahaya. Bisa jadi itu modus orang mau nyerobot tanah, atau preman yang jadiin rumah kosong markas mereka. Kamu harus cek CCTV. Mas Adrian kan pasang CCTV canggih tuh dulu, yang servernya ada di ruang kerjanya. Masih nyala nggak?" Gina menepuk dahinya. "Benar. Adrian adalah maniak gadget dan keamanan. Ia memasang sistem keamanan tingkat tinggi di villa ini,
Dengan kamera tersembunyi di berbagai titik yang terhubung ke server lokal di ruang kerjanya yang kedap suara. Adrian pernah bilang, sistem itu punya baterai cadangan dan harddisk kapasitas raksasa yang bisa merekam looping selama bertahun-tahun. Aku lupa soal itu. Makasih, Ra. Aku mau cek sekarang, kata Gina buru-buru. Hati-hati, Gin. Telepon aku terus kalau ada apa-apa. Kalau mencurigakan, langsung lari ke mobil dan kabur. Oke? Pesan Rara dengan nada khawatir. Gina mematikan telepon. Matanya menatap tajam ke arah jendela lantai 1 di sayap kiri rumah. Ruang kerja Adrian. Ruang sakral yang selalu terkunci rapat. Bahkan saat Adrian masih hidup. Kunci ruangan itu ada di gantungan kunci yang sama yang ia pegang sekarang. Dengan langkah cepat namun waspada, Gina kembali masuk ke dalam rumah, mengunci pintu samping rapat-rapat. Ia berjalan menuju ruang kerja Adrian. Jantungnya berdegup kencang, seolah ia akan membuka kotak Pandora yang akan menjawab semua misteri ini. Di balik pintu kayu mahoni itu, kebenaran tentang malaikat taman ini tersimpan. Dan Gina harus siap, apapun wujud kebenaran itu nantinya. Kunci di tangan Gina terasa dingin dan licin oleh keringat. Ia berdiri tepat di depan pintu ganda berbahan kayu mahoni yang kokoh. Satu-satunya pintu di rumah ini yang dipasangi sistem pengamanan biometrik sidik jari, selain kunci manual. Dulu, Adrian selalu bercanda bahwa ruangan ini adalah markas besar, di mana ia menyusun strategi untuk menaklukkan dunia bisnis, atau sekadar bersembunyi saat Gina sedang mengomel soal handuk basah di atas kasur. Gina mencoba menempelkan jempolnya ke pemindai sidik jari. Lampu indikator berkedip merah. Tentu saja, baterainya sudah habis bertahun-tahun lalu. Ia beralih ke lubang kunci manual yang tersembunyi di balik plat besi kecil di gagang pintu. Klik, klek. Suara putaran kunci itu terdengar berat, menggema di lorong sepi yang menghubungkan dapur dan ruang tengah. Dengan satu tarikan napas panjang, Gina menekan gagang pintu dan mendorongnya ke dalam. Engsel pintu yang terawat baik, karena Adrian selalu meminyakinya, membuat pintu itu terbuka tanpa suara, seolah mempersilakan nyonyanya masuk ke dalam mausoleum kenangan. Begitu pintu terbuka, Gina tidak langsung melangkah masuk. Ia terpaku di ambang pintu, matanya terpejam sesaat. Aroma itu, aroma wood sage sea salt, parfum favorit Adrian, seketika menyeruak keluar, menyergap indera penciuman Gina dengan brutal. Ruangan ini kedap udara dan kedap suara, ditambah dengan suhu udara puncak yang dingin, membuat aroma di dalamnya terperangkap dan terawetkan dengan sempurna. Rasanya seolah Adrian baru saja keluar dari ruangan ini 5 menit yang lalu untuk membuat kopi. Air mata yang sejak tadi ia tahan, kini mendesak keluar tanpa bisa dibendung. Lutut Gina lemas. Ia berpegangan pada kusen pintu, mencoba menopang berat tubuhnya yang tiba-tiba terasa berkali-kali lipat lebih berat karena rindu. Assalamualaikum, Yah. Bisik Gina lirih, menyapa kekosongan di hadapannya. Perlahan, ia melangkah masuk. Kakinya melangkah hati-hati di atas karpet tebal berwarna biru tua yang meredam suara langkahnya. Gina meraba dinding, mencari saklar lampu utama. Cetrek. Cahaya putih terang dari lampu LED di plafon menyala, menyinari ruangan berukuran 4x5 meter itu dengan jelas. Tidak seperti ruang tamu yang berdebu parah, ruangan ini relatif bersih. Debu hanya menumpuk tipis di permukaan meja, mungkin karena sirkulasi udara yang minim, membuat partikel debu dari luar sulit masuk. Di tengah ruangan, meja kerja besar berbentuk L mendominasi. Di sanalah Adrian biasa menghabiskan malam-malam panjangnya. Gina mendekat, jari jemarinya menyusuri sandaran kursi kerja kulit yang sudah sedikit terkelupas di bagian lengan, tanda betapa seringnya kursi itu diduduki. Di atas meja, semuanya masih sama. Sebuah mug keramik bertuliskan, Best Husband Ever, kado dari Gina masih ada di sana. Kini berisi noda coklat kering di dasarnya, sisa kopi terakhir Adrian yang tak sempat dicuci. Ada kacamata baca Adrian yang tergeletak di atas tumpukan dokumen kontrak. Ada juga sebuah sticky note berwarna kuning yang tertempel di layar monitor mati. Gina membungkuk untuk membaca tulisan tangan cakar ayam suaminya di kertas kecil itu. Sabtu pagi, beli pupuk organik buat mawar ibu. Jangan lupa, nanti ibu ngambek kalau mawarnya mati. Dada Gina sesak bukan main. Adrian menulis itu mungkin beberapa hari sebelum serangan jantung merenggutnya. Sampai di akhir hidupnya pun,
Yang dipikirkan suaminya adalah bagaimana membahagiakan Gina, bagaimana merawat bunga-bunga kesukaan Gina. Dan ironisnya, selama 3 tahun ini Gina justru menelantarkan bunga-bunga itu, sementara ada orang asing yang entah siapa justru mewujudkan keinginan terakhir Adrian. Gina jatuh terduduk di kursi kerja Adrian. Kursi itu berdecit pelan, seolah menyambut beban tubuh yang sudah lama dirindukannya. Gina membenamkan wajahnya di kedua telapak tangan, menangis tergugu. Aroma Adrian yang menempel di sandaran kursi memeluknya erat, membuat rasa bersalahnya semakin menjadi-jadi. "Maafin ibu, yah. Ibu baru pulang sekarang," isaknya. Namun, Gina sadar ia tidak punya waktu untuk terus larut dalam kesedihan. Ada misteri di luar sana yang harus dipecahkan. Ada malaikat taman yang identitasnya harus ia ketahui. Gina mengusap wajahnya kasar dengan lengan baju, lalu memutar kursi menghadap ke perangkat komputer di sudut meja. Itu adalah server rig mini yang dirakit sendiri oleh Adrian. Sebuah CPU besar berwarna hitam doff dengan lampu indikator yang kini mati total. Di sebelahnya, ada sebuah kotak UPS, uninterruptible power supply, seukuran aki mobil. "Tolong nyala, please," gumam Gina sambil meraba bagian bawah meja, mencari saklar stabilizer. Ia menekan tombol power. Hening sejenak. Lalu terdengar bunyi humming pelan. Listrik masuk. Gina menekan tombol power pada CPU. Lampu biru berkedip, disusul suara kipas pendingin yang berputar kencang, menderu memecah kesunyian ruangan. Layar monitor 32 inci di hadapannya berkedip, menampilkan logo Booting. Jantung Gina berdegup kencang seiring dengan loading bar yang bergerak di layar. Ia berdoa dalam hati agar harddisknya tidak rusak. Sistem CCTV ini adalah tipe looping jangka panjang dengan penyimpanan cloud lokal. Adrian pernah bilang kapasitasnya bisa menyimpan rekaman hingga 5 tahun karena menggunakan kompresi data tingkat tinggi dan hanya merekam jika ada gerakan, motion detect. Layar menyala sempurna, meminta password. Gina tersenyum tipis. Ia mengetikkan kombinasi angka dan huruf tanpa ragu. Gina 0505, tanggal pernikahan mereka. Akses diterima. Layar berubah menjadi tampilan grid yang membagi monitor menjadi 9 kotak kecil. Masing-masing kotak mewakili satu kamera yang terpasang di berbagai sudut villa. Gerbang utama, halaman depan, teras, halaman samping, belakang rumah, garasi, dan beberapa titik buta lainnya. Layar-layar itu kini menampilkan gambar real-time. Gina bisa melihat mobilnya yang terparkir di depan teras. Ia bisa melihat taman bunga yang indah itu dari sudut pandang atas. Ia bisa melihat halaman samping tempat ia menemukan ember pecah tadi. Semuanya sunyi. Tidak ada pergerakan. Gina menggerakkan mouse, kursornya bergetar sedikit karena tangannya yang masih gemetar. Ia mengklik menu, playback, atau putar ulang. Sebuah kalender digital muncul di sisi kanan layar. "Oke, kita mulai dari mana?" tanyanya pada diri sendiri. Gina memutuskan untuk mengecek hari ini dulu. Ia ingin tahu siapa yang menaruh ember dan sisa makanan itu. Ia mengarahkan kursor ke tanggal hari ini, lalu menarik garis waktu, timeline, mundur ke jam 5 pagi, beberapa jam sebelum ia tiba. Layar berkedip sejenak, memuat data. Gambar di monitor menunjukkan suasana subuh yang masih remang-remang. Kamera nomor 4, halaman samping, yang menyorot pagar pembatas dengan kebun teh terlihat statis. Hanya ada gerakan daun tertiup angin. Gina mempercepat kecepatannya menjadi 2x. Menit demi menit berlalu di layar. Pukul 5.15, pukul 5.20. Tiba-tiba, di menit ke pukul 5.30, Gina menekan tombol pause. Di pojok kanan atas layar, di bagian pagar tembok yang agak rendah karena tertutup rimbunan pohon Kamboja, terlihat sebuah pergerakan. Ada tangan yang mencengkeram bibir tembok. Gina menahan napas. Itu dia. Ia menekan tombol play dengan kecepatan normal. Sesosok tubuh kurus dan ringkih perlahan memanjat tembok itu dengan susah payah. Itu seorang laki-laki tua. Ia mengenakan kaos partai yang sudah lusuh dan kedodoran, serta celana panjang yang digulung hingga betis. Di punggungnya tersampir sebuah karung goni yang tampak berat. Setelah berhasil melompat turun, dengan gerakan yang agak limbung dan membahayakan untuk orang seusianya, orang tua itu tidak langsung bergerak. Ia berbalik ke arah tembok, mengulurkan tangannya ke atas.
Detik berikutnya, sepasang tangan kecil menyambut uluran tangan keriput itu. Seorang anak laki-laki, mungkin berusia sekitar 7 atau 8 tahun, muncul di atas tembok. Anak itu mengenakan topi SD yang sudah pudar warnanya. Dengan sigap, si kakek menangkap tubuh kecil itu dan menurunkannya ke tanah. Gina menutup mulutnya dengan tangan. Ia mengira akan melihat komplotan pencuri, preman, atau penyerobot tanah yang garang. Tapi yang ia lihat justru seorang kakek tua dan cucunya yang tampak sangat miskin. Apa yang mereka lakukan? Mengambil jemuran? Mencuri besi pagar? Gina terus menonton dengan mata tak berkedip. Si kakek membuka karung goninya. Ia tidak mengeluarkan linggis atau obeng. Ia mengeluarkan sebuah sabit berkarat dan gunting rumput yang tadi Gina lihat tergeletak di tanah. Sementara si anak kecil merogoh saku celananya, mengeluarkan sebuah lep kain perca yang kusam. Tanpa banyak bicara, seolah sudah hafal tugas masing-masing, mereka mulai bekerja. Si kakek berjongkok, mulai memangkas rumput liar yang baru tumbuh sedikit di sela-sela paving block. Tangannya cekatan, meski terlihat gemetar karena faktor usia. Sementara si anak kecil berlari kecil menuju keran air di dekat garasi. Anak itu memutar keran, tapi tidak ada air yang keluar. Tentu saja, Gina mematikan aliran air utama dari pusat saat ia pergi 3 tahun lalu. Anak itu tidak menyerah. Ia mengambil ember pecah yang dilakban itu, lalu berlari keluar pagar lagi dengan cara memanjat, dan kembali beberapa menit kemudian dengan ember yang sudah berisi air. Rupanya ia mengambil air dari selokan irigasi sawah di luar villa yang airnya memang jernih. Anak itu mulai mencelupkan lapnya ke ember, lalu dengan telaten mengelap tiang lampu taman, satu persatu. Ia bahkan mengelap plakat nama, Villa Adrian, dengan hati-hati, seolah sedang membersihkan barang antik yang sangat mahal. Gina terpaku, air matanya kembali menetes. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena bingung dan terenyuh. "Kenapa?" bisik Gina. "Kenapa kalian melakukan ini?" Mereka bukan mencuri. Mereka merawat. Mereka bekerja selayaknya tukang kebun profesional, tapi dengan peralatan seadanya dan pakaian compang-camping. Dan mereka melakukan itu di rumah kosong yang pemiliknya bahkan tidak pernah menengok. Gina memajukan rekaman itu sejam kemudian. Sekitar pukul 6.30, matahari mulai terang. Si kakek terlihat berhenti sejenak, menyeka keringat di dahinya dengan lengan baju. Ia lalu membuka bungkusan daun pisang, nasi bungkus yang tadi Gina temukan sisanya. Mereka makan berdua. 1 bungkus untuk berdua. Si kakek menyuapi cucunya lebih banyak, sementara ia hanya memakan sisa-sisanya. Setelah makan, mereka kembali bekerja sebentar, menyapu daun-daun kering, sebelum akhirnya memanjat pagar lagi dan menghilang, tepat sebelum mobil Gina tiba. Gina menyandarkan punggungnya ke kursi. Perasaannya campur aduk. Siapa kakek itu? Kenapa ia begitu peduli pada villa ini? Rasa penasaran Gina berubah menjadi obsesi. Ia harus tahu motif di balik ini semua. Tangannya kembali bergerak di atas mouse. Kali ini, ia tidak mengecek hari kemarin atau minggu lalu. Ia menarik kursor timeline jauh ke belakang. Ke tahun 2022. Bulan-bulan awal setelah kepergian Adrian. Ia ingin tahu, kapan pertama kali, malaikat taman, ini datang. Gina mengklik tanggal sembarangan di bulan pertama setelah Adrian meninggal. Rekaman memutar suasana villa yang saat itu masih sangat sepi dan mulai terlihat kotor, karena tidak ada yang merawat selama sebulan. Di layar monitor, terlihat sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan gerbang. Bukan mobil Gina. Bukan mobil Rara. Seorang pria turun dari mobil itu. Pria itu berpakaian necis, mengenakan kacamata hitam. Ia berdiri di depan gerbang, menatap villa dengan pose arogan, lalu mengeluarkan ponsel seolah sedang memotret atau merekam. Gina memicingkan mata. Ia mengenali pria itu. Itu adalah paman Adrian, adik dari ayah mertuanya, yang dulu sempat ribut soal harta warisan saat pemakaman. Tapi bukan itu yang menarik perhatian Gina. Di sudut layar, di balik semak-semak di luar pagar, terlihat si kakek tua itu lagi. Ia mengintip. Wajahnya terlihat cemas dan marah melihat pria bermobil itu. Si kakek menggenggam sapu lidinya erat-erat seperti memegang senjata, seolah siap melindungi villa itu dari si pria kaya. Ada apa sebenarnya antara kakek itu, Adrian, dan villa ini?
Gina menarik napas panjang. Ia harus mundur lebih jauh lagi. Ia harus melihat rekaman saat Adrian masih hidup. Mungkin di sana ada jawabannya. Gina menatap layar monitor yang menampilkan kalender digital tahun 2022. Jantungnya berdebar tidak karuan. Membuka rekaman saat Adrian masih hidup sama saja dengan membuka luka yang belum kering. Ia akan melihat wajah suaminya lagi, mendengar suaranya lagi, jika audionya terekam, dan melihat aktivitas terakhirnya sebelum pergi selamanya. Namun, rasa penasaran tentang sosok kakek misterius itu mendorongnya untuk terus maju. Bismillah, bisik Gina. Ia menggeser timeline mundur ke 2 minggu sebelum Adrian meninggal. Tepatnya hari Sabtu, hari di mana Adrian biasanya pergi ke villa sendirian untuk mencari inspirasi atau sekadar mengecek tanaman. Karena saat itu Gina sedang sibuk dengan arisan keluarga di Jakarta. Layar berkedip, lalu menampilkan rekaman kamera gerbang utama. Pukul 10 pagi. Mobil SUV putih milik Adrian terlihat masuk ke halaman villa. Gina tersenyum getir melihat Adrian turun dari mobil dengan kaos polo biru favoritnya. Suaminya terlihat sehat, bugar, dan ceria. Tidak ada tanda-tanda bahwa 2 minggu lagi jantungnya akan berhenti berdetak. Adrian membuka bagasi, mengeluarkan beberapa kantong pupuk dan peralatan berkebun. Ia bersenandung kecil, terlihat dari gerakan bibirnya, sambil menyapa tanaman-tanamannya. Gina mempercepat rekaman. Sejam kemudian, Adrian sedang duduk santai di teras sambil minum kopi. Tiba-tiba, kamera menangkap pergerakan di gerbang depan. Seorang pria tua dengan pakaian lusuh, sangat lusuh, berdiri ragu-ragu di depan pagar besi. Itu kakek yang sama. Namun kondisinya saat itu jauh lebih memprihatinkan daripada rekaman pagi ini. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung, dan ia terlihat gemetar hebat. Di sampingnya, berdiri anak kecil, Ilham, yang saat itu masih terlihat lebih kecil dan kurus kering, menangis sesenggukan memegangi perutnya. Gina menajamkan pendengarannya, membesarkan volume speaker komputer hingga maksimal. Sistem CCTV ini dilengkapi mikrofon eksternal di beberapa titik, termasuk di pos satpam dekat gerbang. Permisi. Dan, permisi. Suara kakek itu terdengar lirih, nyaris tertelan angin. Adrian yang sedang di teras menoleh. Ia meletakkan cangkir kopinya dan berjalan mendekati gerbang. Tidak ada raut jijik atau marah di wajah Adrian. Justru sebaliknya, wajahnya memancarkan kekhawatiran. Ada apa, Pak? Tanya Adrian ramah sambil membuka pintu kecil di samping gerbang utama. Kakek itu langsung jatuh bersimpuh di kaki Adrian. Tangisnya pecah. Ilham kecil ikut menangis ketakutan. Tolong saya, Dan. Tolong cucu saya. Ratap kakek itu. Saya dikejar rentenir, gerobak rongsokan saya diambil, kontrakan saya diusir, cucu saya belum makan 2 hari, Dan. Tolong kasih saya pekerjaan apa saja, suruh saya bersihin got, suruh saya makan tanah pun saya mau, asal cucu saya bisa makan. Gina menutup mulutnya, air matanya menetes lagi. Ia tahu Adrian orang baik, tapi ia tidak pernah tahu kejadian ini. Adrian tidak pernah bercerita. Di layar, Adrian tampak terenyuh. Ia segera membangunkan kakek itu, menepuk bahunya yang kotor tanpa ragu. Bangun, Pak. Jangan sujud sama manusia, kata Adrian tegas namun lembut. Bapak tenang dulu. Ayo masuk, duduk di teras. Kita ngobrol sambil minum. Adrian menuntun mereka masuk. Ia mengambilkan air mineral botol dan roti kaleng dari dalam rumah untuk Ilham. Bocah itu memakannya dengan lahap seolah tidak pernah melihat makanan seumur hidup. Lalu terjadi percakapan yang membuat hati Gina bergetar. Siapa nama Bapak? Tanya Adrian. Darman, Dan. Ini cucu saya, Ilham. Orang tuanya meninggal kecelakaan setahun lalu, jawab Pak Darman tertunduk. Adrian terdiam sejenak, menatap Ilham yang makan dengan lahap. Pak Darman butuh berapa buat lunasin rentenir itu? Pak Darman menggeleng panik. Enggak, Dan. Saya nggak minta uang cuma-cuma. Saya minta kerjaan. Saya masih kuat nyangkul, masih kuat nyapu. Saya tanya butuh berapa, Pak? Ulang Adrian, nadanya serius. 2,2 juta setengah, Dan, cicit Pak Darman. Itu utang obat almarhum anak saya dulu. Adrian tidak menjawab.
Ia mengeluarkan dompetnya, mengambil kartu debit, lalu menelpon seseorang. Gina tahu Adrian menelpon sopir pribadinya yang kebetulan sedang libur tapi tinggal di sekitar puncak. Tak lama kemudian, Adrian kembali fokus pada Pak Darman. "Pak, saya nggak bisa kasih pekerjaan tetap karena saya jarang ke sini. Tapi saya bisa bantu lunasi utang Bapak. Nanti Bapak saya kasih modal buat beli gerobak sayur, atau apa gitu biar bisa usaha lagi." Pak Darman terbelalak. "Jangan, Den. Itu kebanyakan. Saya nggak bisa gantinya." Adrian tersenyum. Senyum tulus yang selalu membuat Gina jatuh cinta setiap hari. "Gantinya gampang, Pak. Bapak cukup doain saya dan istri saya sehat. Itu aja. Oh ya, sama satu lagi." Adrian menunjuk ke arah taman bunganya. "Kalau Bapak lewat sini dan lihat ada rumput liar atau sampah plastik nyangkut di pagar, tolong ambilin ya, Pak. Istri saya paling gak suka lihat tempat ini kotor. Dia suka bunga. Saya pengen kalau dia datang, tempat ini selalu cantik." Pak Darman menangis lagi, kali ini tangis haru. Ia mencium tangan Adrian berkali-kali meski Adrian berusaha menariknya. "Saya janji, Den. Demi Allah, saya janji. Seumur hidup saya bakal jagain rumah ini. Saya bakal jadi tukang kebun Den Adrian, meski Den Adrian gak bayar saya. Saya utang nyawa sama Den Adrian." Rekaman itu berhenti saat Adrian mengantar mereka keluar gerbang dengan senyum lebar, menyelipkan beberapa lembar uang merah ke saku baju Ilham. Gina bersandar lemas di kursinya. Dadanya sesak oleh rasa haru yang membuncah. Ternyata, keindahan taman di luar sana adalah bayaran dari sebuah utang nyawa. Pak Darman tidak berbohong. Ia memegang janjinya dengan teguh. Bahkan ketika Adrian sudah meninggal, ketika tidak ada lagi yang melihat, Pak Darman tetap datang setiap hari, merawat mimpi Adrian agar tetap hidup. "Kamu hebat, Yah. Isak Gina. Kamu investasi kebaikan, dan sekarang kebaikan itu yang jaga rumah kita." Namun, rekaman berikutnya membuat darah Gina mendidih. Gina penasaran apa yang terjadi tepat setelah Adrian meninggal. Ia memajukan timeline ke 2 minggu kemudian. Hari di mana Adrian dimakamkan di Jakarta, villa ini kosong melompong. Di layar, terlihat sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan gerbang. Itu mobil adik iparnya, Rio, adik kandung Adrian yang selama ini memang kurang akur dan selalu iri pada kesuksesan kakaknya. Rio turun bersama ibunya, ibu mertua Gina yang memang tidak pernah merestui hubungan mereka sepenuhnya. Mereka tidak punya kunci gerbang. Rio terlihat menggedor-gedor gembok dengan batu, mencoba merusaknya. "Sialan." Diganti gemboknya sama si Gina pelit itu. Suara Rio terdengar jelas dari mikrofon pos satpam. "Udah, yo. Nanti kita sewa tukang kunci aja. Pokoknya villa ini harus jadi milik kita. Adrian kan beli ini sebelum nikah sama Gina secara resmi kan? Harusnya ini jadi harta gonogini keluarga, bukan jatuh ke janda itu semua." Hasut ibu mertua dengan wajah sinis. Gina mengepalkan tangannya. "Itu bohong. Villa ini dibeli setelah mereka menikah 2 tahun. Sertifikatnya pun atas nama Gina dan Adrian bersama, joint ownership." Tiba-tiba, dari arah samping, Pak Darman muncul dengan sapu lidinya. Ia berdiri di balik gerbang bagian dalam, rupanya dia memanjat masuk lewat samping seperti biasa. "Maaf, Bu, Pak. Kalian siapa yang mau bobol rumah Den Adrian?" tegur Pak Darman berani. Rio dan ibunya kaget. "Heh, kamu siapa? Gembel dari mana kamu ada di dalam situ? Malingnya?" bentak Rio. "Saya yang jaga rumah ini. Den Adrian amanatin ke saya. Kalau kalian gak punya kunci, berarti kalian tamu tak diundang. Pergi, atau saya teriak rampok. Warga sini kenal baik sama Den Adrian, mereka bakal keroyok kalian," ancam Pak Darman dengan suara bergetar tapi tatapan matanya tajam. Rio tampak gentar mendengar ancaman, diamuk masa. Ia meludah ke tanah. "Awas lu ya, tua bangka. Gue laporin polisi lu penyerobotan lahan." Mereka pun pergi dengan marah. Gina ternganga. Jadi selama ini, Pak Darman bukan hanya merawat bunga. Ia juga menjadi satpam, tak kasat mata yang melindungi villa ini dari keserakahan keluarga Adrian. Pak Darman pasang badan,
mengambil risiko dituduh maling, demi menjaga amanah orang yang pernah menolongnya. Tanpa sadar, Gina sudah menangis terseduh-seduh. Ia merasa sangat berdosa. Selama 3 tahun ia tenggelam dalam kesedihannya sendiri, mengasihani diri sendiri, sementara di sini, ada seorang kakek tua miskin yang berjuang sendirian menjaga kehormatan suaminya. Aku harus ketemu dia, tekad Gina bulat. Aku harus berterima kasih. Ia melirik jam di sudut layar monitor. Pukul 11 siang. Biasanya pemulung atau pekerja serabutan istirahat di jam segini. Gina segera mematikan komputer. Ia tidak butuh melihat rekaman lain lagi. Kebenaran sudah terungkap sejelas-jelasnya. Ia beranjak dari kursi, menyeka air matanya, dan bergegas keluar dari ruang kerja. Langkahnya kini mantap. Ketakutannya pada rumah hantu ini sudah sirna, berganti dengan rasa hormat yang mendalam pada bangunan ini dan penjaganya. Gina berlari kecil menuruni tangga, menyambar dompetnya di meja ruang tamu, dan keluar menuju mobilnya. Ia harus mencari Pak Darman. Warung kopi tadi. Mungkin ibu warung tahu di mana Pak Darman tinggal. Pantas saja warga menatapnya aneh tadi. Mungkin mereka tahu dedikasi Pak Darman dan merasa kasihan melihat betapa cueknya si pemilik asli. Gina memacu mobilnya kembali ke warung kopi di ujung jalan. Tekadnya satu, ia tidak akan menjual villa ini. Tidak akan pernah. Villa ini bukan sekadar aset. Ini adalah monumen kebaikan Adrian, dan ia tidak akan membiarkan monumen ini runtuh begitu saja. Debu jalanan mengepul tebal saat ban mobil Gina berdecit berhenti tepat di depan warung kopi yang tadi pagi ia singgahi. Beberapa warga yang masih nongkrong di sana sontak berdiri, kaget melihat kembalinya mobil hitam itu dengan manuver yang agak terburu-buru. Mereka saling pandang dengan wajah tegang, seolah sudah menduga akan ada masalah besar. Gina turun dari mobil, tanpa mempedulikan penampilannya yang kini agak berantakan. Mata sembah bekas menangis dan rambut yang sedikit keluar dari jepitan, membuatnya terlihat kacau namun penuh tekad. Ia berjalan cepat menghampiri ibu pemilik warung yang sedang mengelap gelas. "Bu," panggil Gina, suaranya sedikit parau. Ibu pemilik warung itu tersentak, gelas di tangannya nyaris tergelincir. Wajahnya pucat pasi menatap Gina. Di benaknya, wanita kota ini pasti kembali untuk marah-marah. Mungkin ia menemukan jejak orang masuk ke villanya dan ingin mencari pelakunya. Iya. Neng, ada apa lagi? Ada yang hilang di villa? Tanya ibu warung terbata-bata, matanya melirik gelisah ke arah bapak-bapak di pojok yang kini membuang muka. Ibu kenal Pak Darman? Tanya Gina langsung pada intinya, tanpa basa-basi. Suasana warung mendadak hening mencekam. Suara seruput kopi pun tak terdengar. Dugaan mereka benar. Gina pasti sudah tahu. Ibu warung menelan ludah, tangannya meremas kain lap dengan gugup. Ia bingung harus menjawab apa. Mengakui kenal bisa berarti menyeret Pak Darman ke masalah hukum. Tapi berbohong pun rasanya percuma karena di desa sekecil ini semua orang saling kenal. Neng Gina. Salah satu bapak memberanikan diri menyela, berdiri dari duduknya seolah pasang badan. Pak Darman itu orang baik, Neng. Dia nggak nyuri apa-apa. Kalaupun dia masuk ke pekarangan Neng, dia cuma bersih-bersih. Sumpah, Neng. Jangan dilaporin polisi ya, kasihan dia orang susah, cucunya masih kecil. Gina tertegun sejenak, lalu menggeleng kuat-kuat. Air mata kembali menggenang di pelupuk matanya. Bukan, Pak, Bu, saya bukan mau laporin dia. Suara Gina bergetar hebat. Saya baru lihat CCTV. Saya lihat semuanya. Saya lihat gimana Pak Darman ngerawat rumah suami saya, gimana dia ngusir keluarga suami saya yang mau jahat. Saya mau berterima kasih. Tolong kasih tahu saya, di mana rumah Pak Darman? Ketegangan di wajah warga seketika mencair, berganti dengan ekspresi lega dan haru. Ibu warung menghela napas panjang sambil mengelus dada. Alhamdulillah. Ya Allah, kirain Neng mau marah, ucap ibu warung dengan mata berkaca-kaca. Maafin kami ya, Neng. Tadi pagi kami diam saja karena takut Neng salah paham. Soalnya Pak Darman selalu pesan, jangan bilang sama ibu yang punya rumah, nanti dia risih ada pemulung masuk tamannya. Hati Gina seperti diremas mendengar itu. Bahkan dalam diamnya, Pak Darman masih memikirkan kenyamanan Gina. Rumahnya nggak jauh dari sini, Neng.
Tapi mobil nggak bisa masuk. Jelas ibu warung sambil menunjuk ke arah jalan, setapak di seberang aspal yang menurun menuju area persawahan dan sungai. Neng jalan kaki ke bawah, lewat pematang sawah, terus belok kiri pas ada rumpun bambu. Di situ ada gubuk kecil pinggir kali. Itu tempat tinggal Pak Darman sama Ilham. Terima kasih, Bu, ucap Gina tulus. Tanpa membuang waktu, ia kembali ke mobil untuk mengambil tasnya, lalu menyeberang jalan dan menuruni jalan setapak yang ditunjuk. Langkah kaki Gina terasa berat saat menyusuri pematang sawah yang licin. Sepatu flat shoes mahalnya kotor oleh lumpur, tapi ia tidak peduli. Pemandangan di sekitarnya sangat kontras dengan kemewahan Villa Adrian yang berada di atas bukit. Di sini, di lembah sungai ini, ia melihat sisi lain kehidupan desa yang jarang terekspos. Setelah melewati rumpun bambu yang lebat, Gina akhirnya melihatnya. Sebuah gubuk reot yang berdiri miring di bantaran sungai. Dindingnya terbuat dari anyaman bilik bambu yang sudah bolong di sana-sini, ditambal dengan spanduk bekas partai dan plastik terpal biru. Atapnya dari seng karatan yang ditindih ban bekas, agar tidak terbang tertiup angin. Gina berhenti sejenak, menahan napas. Perasaan bersalah menghantamnya lebih keras dari sebelumnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seseorang yang tinggal di tempat serapuh ini, mampu merawat Villa Adrian hingga seindah istana? Pak Darman merawat rumah masa depan Gina dengan sempurna, sementara rumahnya sendiri nyaris rubuh. Di halaman gubuk yang becek, terlihat tumpukan botol plastik dan kardus bekas yang sudah dipilah-pilah dan diikat rapi. Bau sungai yang agak amis bercampur bau sampah samar-samar tercium. Gina melangkah mendekat. Terdengar suara batuk yang cukup keras dari dalam gubuk. Batuk yang terdengar menyakitkan dan kering. "Kek, minum dulu." Terdengar suara anak kecil. Itu pasti Ilham. Gina memberanikan diri mengetuk tiang kayu gubuk itu, karena tidak ada pintu yang layak untuk diketuk, hanya selembar kain kusam sebagai penutup. "Assalamualaikum," salam Gina pelan. Suara di dalam gubuk seketika senyap. Terdengar kasakusuk kecil, lalu kepala seorang anak laki-laki menyembul dari balik kain penutup pintu. Wajahnya dekil, rambutnya agak panjang tak beraturan, tapi matanya bulat dan jernih. Ilham. Anak yang sama yang Gina lihat di CCTV, memanjat pagar sambil membawa lap. Mata Ilham membelalak kaget saat melihat sosok wanita cantik berdiri di depan gubuknya. Ia mengenali wajah itu. Wajah yang sering ia lihat di foto pernikahan besar yang terpajang di kamar tidur utama villa, saat ia mengintip dari jendela, atau dari cerita kakeknya. Ibu. Gumam Ilham ketakutan. Ia mundur selangkah, seolah melihat hantu. "Ilham, ya?" sapa Gina lembut, berusaha tersenyum meski bibirnya gemetar menahan tangis. Dari dalam, terdengar suara Pak Darman yang serak dan lemah. "Siapa? Ham? Siapa yang datang?" Sosok Pak Darman muncul di belakang Ilham, berjalan tertatih-tatih sambil berpegangan pada dinding bilik. Tubuhnya jauh lebih kurus dibanding yang Gina lihat di rekaman CCTV tahun lalu. Kulitnya keriput membalut tulang, dan wajahnya pucat. Namun, saat matanya bertatapan dengan Gina, ekspresi lelah itu berubah menjadi kepanikan luar biasa. Pak Darman gemetar hebat. Ia nyaris jatuh jika tidak berpegangan pada tiang pintu. "Bu, Ibu Gina." Suaranya tercekat. Ia buru-buru mencoba merapikan kaos oblongnya yang bolong di bagian bahu, lalu dengan gerakan refleks, ia hendak bersimpuh di tanah becek itu. "Ampun, Bu. Ampun. Saya salah, Bu. Saya lancang masuk pekarangan Ibu. Jangan laporin saya, Bu. Saya nggak ngambil apa-apa, sumpah demi Allah." Gina tidak tahan lagi. Ia menghambur maju, menahan tubuh renta itu agar tidak bersujud di kakinya yang berlumpur. Gina justru meraih tangan kasar Pak Darman yang penuh kapalan dan bekas luka goresan ilalang, lalu mencium punggung tangan itu dengan takzim. Pak Darman ternganga, tubuhnya kaku. Ilham melongo melihat pemandangan itu. Seorang nyonya besar mencium tangan kakek pemulung. "Jangan minta maaf, Pak. Harusnya saya yang minta maaf." Isak Gina pecah. Ia tidak peduli lagi pada citranya. Ia menangis terseduh-seduh sambil menggenggam tangan Pak Darman. "Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah menjaga Mas Adrian. Terima kasih sudah menjaga rumah kami."
Pak Darman menatap Gina dengan tatapan tidak percaya. Air mata perlahan menetes dari mata tuanya yang keruh. Ibu. Ibu nggak marah? Gimana saya bisa marah, Pak? Gina menggeleng kuat. Bapak ngerawat villa itu lebih bagus daripada saya sendiri. Bapak ngebelain rumah itu dari orang jahat. Saya lihat semuanya di CCTV. Pak. Saya lihat Bapak makan nasi bungkus berdua sama Ilham di halaman samping. Ya Allah, Pak. Pertahanan Pak Darman runtuh. Kakek tua itu menangis tergugu, bahunya terguncang hebat. Beban ketakutan yang ia pendam sejak pagi tadi, ketakutan akan diusir atau dipenjara karena ketahuan masuk tanpa izin, sirna seketika. Den Adrian orang baik, Bu. Ucap Pak Darman di sela tangisnya. Den Adrian yang nyelamatin nyawa saya sama Ilham. Kalau nggak ada Bapak, kami udah mati kelaparan atau dibunuh rentenir. Saya cuma bisa balas pakai ini, Bu. Cuma tenaga yang saya punya. Saya janji sama almarhum, selama saya masih napas, rumah kesayangan ibu nggak bakal saya biarin kotor. Gina mengangguk-angguk, mengusap air mata di pipi Pak Darman. Ia melihat ketulusan yang begitu murni, sesuatu yang sangat langka ia temukan di kota besar. Silakan duduk dulu, Bu, tapi kotor. Ilham tiba-tiba bersuara, menyodorkan sebuah dingklik, kursi kecil, kayu yang ia lep cepat-cepat dengan ujung bajunya. Gina tersenyum pada anak itu. Nggak apa-apa, sayang. Ia menolak duduk di kursi, malah berjongkok menyamakan tingginya dengan Ilham, lalu mengusap kepala bocah itu. Kamu juga hebat, Ilham. Kamu anak pintar. Tadi ibu lihat kamu ngelap tiang lampu sampai kinclong. Ilham tersenyum malu-malu, memperlihatkan giginya yang gingsul. Pak, Gina kembali menatap Pak Darman yang kini sudah agak tenang meski masih sesenggukan. Mulai hari ini, Bapak nggak perlu manjat pagar lagi. Bapak nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi kayak maling di rumah sendiri. Pak Darman menunduk. Iya, Bu. Saya nggak akan berani masuk lagi kalau ibu sudah kembali. Saya tahu diri, Bu. Bukan itu maksud saya, potong Gina cepat. Ia menggenggam tangan Pak Darman dan Ilham bersamaan. Saya nggak jadi jual villa itu. Villa itu nggak akan pernah saya jual. Dan villa itu butuh penjaga. Penjaga yang sayang sama rumah itu. Gina menatap mata Pak Darman lekat-lekat. Pak Darman mau kan kerja resmi sama saya? Jadi kepala rumah tangga di Villa Adrian? Bapak sama Ilham gak usah tinggal di gubuk ini lagi yang kalau hujan pasti bocor. Di belakang villa ada paviliun kosong bekas kamar sopir yang luas. Ada kamar mandi dalam, ada dapur kecil. Bapak tinggal di sana ya sama Ilham. Pak Darman terbelalak. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Tawaran itu terlalu indah, seperti mimpi di siang bolong. Bu, jangan bercanda sama orang kecil, Bu. Bisik Pak Darman takut-takut. Saya nggak bercanda, Pak. Ini serius. Gaji Bapak akan saya bayar sesuai standar UMR, plus tunjangan sekolah buat Ilham. Lanjut Gina mantap. Saya butuh Bapak. Kalau saya harus balik ke Jakarta urus kerjaan, saya nggak tenang ninggalin villa kalau bukan Bapak yang jaga. Cuma Bapak yang saya percaya. Pak Darman memandang sekeliling gubuk reotnya, lalu memandang cucunya yang kurus. Tawaran Gina bukan sekadar pekerjaan, tapi sebuah kehidupan baru yang layak. Sebuah jawaban atas doa-doanya setiap malam agar Ilham tidak bernasib sama sepertinya. Alhamdulillah. Ya Allah. Pak Darman kembali menangis. Kali ini ia benar-benar bersujud di tanah becek itu. Gina ikut berjongkok, mencoba membangunkannya. Langit sore yang mulai mendung seolah menjadi saksi ikatan baru yang terjalin antara seorang janda yang kesepian dan seorang kakek penjaga janji. Takdir mempertemukan mereka kembali lewat rekaman bisu yang berbicara lebih keras dari kata-kata. Namun, Gina tahu, keputusannya ini berarti ia harus menghadapi masalah finansialnya sendiri dengan cara lain. Menjual villa sudah dicoret dari daftar opsi. Ia harus memutar otak. Tapi melihat senyum Ilham dan tangis haru Pak Darman, Gina merasa beban di pundaknya sedikit terangkat. Ia tidak sendiri lagi. Ada keluarga baru yang harus ia perjuangkan. Matahari sudah mulai condong ke barat, melukis langit dengan semburat jingga dan ungu. Di halaman gubuk reot tepi sungai itu, kesibukan kecil terjadi. Tidak butuh waktu lama bagi Pak Darman dan Ilham
untuk mengemasi barang-barang mereka. Harta benda mereka memang tidak banyak. Hanya 2 buah buntelan kain berisi pakaian lusuh, sebuah radio tua yang sudah mati sebelah speakernya, tumpukan buku tulis Ilham yang sudah lecek, dan peralatan masak ala kadarnya. Gina memandang nanar tumpukan harta itu. Hatinya terasa perih menyadari betapa sedikitnya yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup, sementara dirinya selama ini sering merasa kurang meski hidup bergelimang fasilitas. "Sudah semua, Pak?" tanya Gina lembut. Pak Darman mengangguk takzim, tangannya masih gemetar memeluk buntelan baju. "Sudah, Bu. Barang rongsokan yang lain biar saja ditinggal di sini. Nanti kalau ada pemulung lain lewat, biar jadi rezeki mereka." Kalimat sederhana itu kembali menampar Gina. Dalam kemiskinan ekstrim pun, Pak Darman masih memikirkan berbagi rezeki dengan orang lain. Persis seperti Adrian. Mungkin itulah kenapa suaminya dulu begitu klik dengan kakek tua ini. Frekuensi hati mereka sama. "Ayo, Pak Ilham, naik ke mobil ibu ya," ajak Gina. Ilham tampak ragu menatap jok kulit mobil Gina yang bersih mengkilap. Ia menatap celana dan kakinya yang kotor oleh lumpur sungai. "Nanti kotor, Bu." Ilham jalan kaki saja sama kakek lewat jalan pintas. Gina tersenyum, lalu membuka pintu belakang lebar-lebar. "Nggak apa-apa kotor. Mobil bisa dicuci, Nak. Ayo masuk." "Masa keluarga baru ibu jalan kaki?" Kata keluarga yang diucapkan Gina membuat mata Pak Darman berkaca-kaca lagi. Dengan canggung, mereka pun naik. Sepanjang perjalanan pendek dari lembah sungai menuju Bukit Villa, Ilham tidak henti-hentinya menempelkan wajah ke kaca jendela. Matanya berbinar melihat pemandangan desa dari sudut pandang yang berbeda. Selama ini mereka selalu berjalan menunduk di pinggir jalan, takut terserempet kendaraan. Hari ini, mereka duduk di dalam kendaraan itu. Sesampainya di depan gerbang Villa Adrian, Gina menekan remote. Pagar besi hitam itu terbuka otomatis. Pak Darman refleks hendak turun. Mau kemana, Pak?" tanya Gina kaget. Saya turun di sini, Bu. Biasa manjat dari samping." Jawab Pak Darman polos, kebiasaan lama yang sulit hilang. Gina tertawa kecil, tawa pertamanya yang tulus hari ini. "Pak, kan saya sudah bilang. Bapak bukan penyusup lagi. Bapak penghuni resmi. Kita masuk lewat gerbang utama, pakai mobil, layaknya pemilik rumah." Mobil pun meluncur masuk, melintasi taman bunga mawar yang dirawat Pak Darman dengan tetesan keringat dan darah. Kini, Pak Darman bisa melihat hasil karyanya itu dengan kepala tegak, bukan dengan perasaan was-was takut ketahuan. Gina memarkirkan mobil di depan garasi samping, tepat di depan bangunan paviliun. Bangunan itu terpisah dari rumah induk. Dulunya diperuntukkan bagi sopir atau asisten rumah tangga. Kondisinya memang agak kotor di bagian luar karena debu, tapi strukturnya masih sangat kokoh. "Ini kuncinya, Pak." Gina menyerahkan satu set kunci yang tadi sempat ia cari di laci dashboard. "Silakan dibuka." Pak Darman menerima kunci itu dengan tangan gemetar. Ia membuka pintu paviliun. Bau apek menyeruak, tapi ruangan di dalamnya cukup luas. Ada satu kamar tidur dengan 2 ranjang susun bekas asrama karyawan Adrian dulu, satu kamar mandi dalam yang layak, dan ruang tengah kecil yang menyatu dengan dapur bersih. Ilham langsung berlari masuk. Ia melompat ke atas kasur busa yang meski tanpa sprei, tetap jauh lebih empuk daripada tumpukan kardus di gubuk mereka. "Kek!" "Kasurnya empuk," seru Ilham girang, lalu ia berlari ke kamar mandi. Ada kerannya, airnya bening. Kebahagiaan sederhana Ilham membuat air mata Gina menetes lagi. Ia bersandar di kusen pintu, menatap Pak Darman yang masih berdiri mematung di tengah ruangan, seolah takut ini semua hanya mimpi dan ia akan terbangun kembali di gubuk bocornya. "Mulai besok saya panggil tukang untuk perbaiki genteng yang mungkin bocor dan pasang listrik baru biar dayanya kuat," kata Gina. "Malam ini, Bapak sama Ilham bersih-bersih dulu seadanya ya. Nanti saya ambilkan sprei dan selimut dari rumah induk. Masih banyak yang baru di lemari." "Bu." Pak Darman berbalik, lalu tiba-tiba berlutut lagi. Gina buru-buru menahannya. "Jangan sujud, Pak. Tolong, jangan sujud sama saya," pinta Gina memohon. "Bapak cukup kerja yang rajin, jaga Ilham, jaga rumah ini.
Itu sudah lebih dari cukup buat bayar fasilitas ini. Setelah memastikan Pak Darman dan Ilham nyaman, Gina kembali ke rumah induk. Langit sudah gelap sempurna. Suasana villa yang biasanya mencekam karena sepi, malam ini terasa berbeda. Lebih hangat. Gina tahu ada kehidupan lain di paviliun belakang. Ada nyawa yang ia selamatkan, dan nyawa itu juga yang menyelamatkan kewarasannya. Gina baru saja hendak merebahkan tubuhnya di sofa ruang tengah yang sudah ia buka kain penutupnya, ketika ponselnya berdering panjang. Nama, Rara, kembali muncul. Gina menghela napas panjang. Ia tahu perdebatan ini akan terjadi. Halo, Ra, sapa Gina. Gin, ya ampun, susah banget sih dihubungin dari tadi. Gue khawatir tahu nggak? Suara Rara melengking cemas di seberang sana. Gimana? Aman? Lo udah cek CCTV? Nggak ada orang jahat kan? Terus kondisi rumah gimana? Besok gue kirim agen properti kenalan gue ya buat foto-foto lokasi. Gina diam sejenak, mengumpulkan keberanian. Ra, aku nggak jadi jual villanya. Hening beberapa detik. Lalu meledaklah suara Rara. Hah? Lo gila ya, Gin? Lo kesambet setan villa apa gimana? Gin, sadar, utang lo numpuk. Bang udah mau nyita rumah lo di Jakarta. Kalau lo nggak jual villa itu, lo mau bayar pakai apa? Pakai daun? Aku bakal cari cara lain. Ra, jawab Gina tenang, namun tegas. Cara apa? Bisnis konveksi lagi seret. Tabungan lo habis. Gin, gue ini sahabat lo, gue realistis. Villa itu aset mati. Cuma ngabisin duit buat perawatan. Cecar Rara, frustrasi dengan keras kepala sahabatnya. Villa ini nggak mati, Ra. Villa ini hidup. Potong Gina. Ternyata selama 3 tahun ini, ada orang yang ngerawat villa ini dengan tulus. Ra. Tanpa dibayar sepeser pun. Tamannya cantik banget. Bunganya mekar semua. Ada kakek tua dan cucunya yang jagain tempat ini karena amanah Mas Adrian. Gina menceritakan semuanya secara singkat. Tentang Pak Darman, tentang utang budi, dan tentang janjinya pada Adrian. Ya oke, itu cerita yang mengharukan, gue akui. Gue merinding dengarnya, suara Rara melembut sedikit, tapi logikanya tetap jalan. Tapi Gin, terharu nggak bisa bayar cicilan bank. Lo mau melihara kakek itu sama cucunya? Itu nambah beban pengeluaran lo, bukan ngurangin. Aku nggak peduli, Ra. Rezeki sudah ada yang atur. Balas Gina keras kepala. Aku merasa Mas Adrian ada di sini. Lewat mereka. Kalau aku jual villa ini, rasanya aku kayak ngebuang kebaikan terakhir yang Mas Adrian tanam. Aku nggak bisa. Terdengar helaan napas berat dari Rara. Oke. Terserah lo. Tapi gue ingetin, waktu lo cuma sebulan sebelum surat peringatan ketiga dari bank turun. Lo harus putar otak, Gin. Kalau lo mau pertahanin villa itu harus menghasilkan duit. Bukan cuma jadi museum kenangan. Klik. Telepon ditutup. Gina meletakkan ponselnya di meja. Kalimat terakhir Rara terngiang di kepalanya. Villa itu harus menghasilkan duit. Benar. Idealisme butuh logistik. Niat baik butuh biaya. Ia tidak bisa menggaji Pak Darman dan menyekolahkan Ilham hanya dengan air mata haru. Ia butuh uang nyata. Gina bangkit berdiri, berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke taman depan. Lampu taman otomatis sudah menyala, menyoroti deretan bunga mawar yang rimbun dan rumput Jepang yang bak permadani. Pemandangan itu begitu memukau, setara dengan taman-taman di Hotel Bintang 5 atau venue pernikahan mahal. Tiba-tiba, sebuah ide liar melintas di benak Gina. Venue. Gumamnya pelan. Villa ini punya taman yang luar biasa estetik. Lokasinya privat, udaranya sejuk. Bangunannya unik. Selama ini, orang-orang di kota susah payah mencari tempat healing yang sepi atau tempat intimate wedding yang bernuansa alam tapi privat. Bagaimana jika ia menyewakan villa ini bukan sebagai penginapan massal yang berisik, tapi sebagai lokasi eksklusif? Lokasi photoshoot pre-wedding, lokasi syuting iklan, atau venue akad nikah privat yang terbatas hanya untuk keluarga inti? Pasarnya ada. Dan yang paling penting, aset utamanya, taman yang indah itu, sudah siap pakai berkat Pak Darman.
Ia tidak perlu modal renovasi taman ratusan juta. Ia hanya perlu membersihkan interior dan mempromosikannya. Semangat yang sudah lama padam di hati Gina perlahan mulai menyala kembali. Rasa putus asa berganti menjadi adrenalin. "Terima kasih, Pak Darman," bisik Gina sambil menatap ke arah paviliun belakang yang kini lampunya sudah menyala terang. "Bapak bukan cuma ngerawat bunga. Bapak ngerawat masa depan saya." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Gina membuka laptopnya bukan untuk mengecek tagihan utang, tapi untuk membuat proposal bisnis. Ia akan memotret setiap sudut taman indah karya Pak Darman besok pagi, dan menyebarkannya ke dunia. Villa Adrian akan bangkit kembali, bukan dijual, tapi menghidupi mereka semua. Namun, Gina belum tahu bahwa tantangan di depan bukan hanya soal uang. Keputusannya menetap di sini dan mempekerjakan Pak Darman akan memancing ular-ular lama keluar dari sarangnya. Keluarga Adrian yang serakah tidak akan tinggal diam mengetahui Gina kembali, dan villa itu kini bernilai tinggi. Sinar matahari pagi menembus celah gorden kamar, membangunkan Gina yang tertidur di depan laptopnya. Semalam ia begadang menyusun rencana bisnis, Adrian S. Garden Venue. Meski lehernya pegal, hatinya terasa ringan. Ada harapan baru yang mekar bersama bunga-bunga di taman. Gina melangkah ke balkon kamar. Pemandangan di bawah sana membuatnya tersenyum lebar. Pak Darman sudah sibuk dengan gunting rumputnya, memangkas dahan-dahan kering di pagar tanaman. Sementara Ilham, dengan seragam sekolah yang agak kedodoran, seragam bekas anak tetangga di desa yang mungkin diminta Pak Darman, sedang berpamitan pada kakeknya sambil menyandang tas lusuh. "Hati-hati, Le. Jangan nakal di sekolah," pesan Pak Darman sambil merapikan kerah baju Ilham. Gina buru-buru turun. "Ilham, tunggu." Ilham menoleh, wajahnya cerah. "Pagi, Bu Gina." "Pagi, sayang. Mau berangkat sekolah? Ibu antar ya," tawar Gina. Ilham menggeleng sopan. "Nggak usah, Bu. Sekolahnya dekat kok. Cuma lewat jalan tikus di belakang villa, 10 menit sampai. Kakek bilang nggak boleh ngerepotin ibu." Gina melirik Pak Darman yang tersenyum sungkan. "Ya sudah kalau begitu. Ini buat jajan ya." Gina menyelipkan selembar uang 20.000 ke saku Ilham. Anak itu menolak, tapi Gina memaksanya. "Buat beli susu pas istirahat biar pintar." Sana lari. Setelah Ilham pergi, Gina menghampiri Pak Darman. "Pak, hari ini saya mau foto-foto taman buat promosi. Bapak bantu saya bersihin kolam ikannya, airnya agak keruh." "Siap, Bu. Laksanakan," jawab Pak Darman penuh semangat, hormat layaknya prajurit. Energi positif kakek itu menular. Sepanjang hari itu, Gina dan Pak Darman bekerja bahu-membahu. Pak Darman menguras kolam, sementara Gina menata ulang pot-pot bunga agar terlihat instagramable. Sore harinya, Gina mengunggah foto-foto hasil jepretannya ke akun Instagram pribadinya dan beberapa grup Facebook vendor pernikahan dengan caption, "Hidden Game di puncak untuk intimate wedding. Taman terawat, suasana privat." Responnya di luar dugaan. Karena taman itu memang sangat cantik dan alami, bukan buatan instan, banyak orang yang terkesima. Dalam hitungan jam, DM Gina penuh pertanyaan harga sewa. Rara yang awalnya skeptis, menelepon lagi dengan nada heboh. "Gila lo, Gin? Foto yang lo upload itu beneran villa lo? Kok kayak di Eropa? Gue bantu share ke temen-temen Nio gue ya." Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. 2 hari kemudian, saat Gina sedang melayani survei lokasi calon klien pertamanya, pasangan muda yang mencari tempat foto pre-wedding, sebuah mobil sedan hitam berhenti mendadak di depan gerbang yang terbuka. Gina mengenali mobil itu. Mobil Rio, adik iparnya. Jantung Gina berdegup kencang. Ia sudah menduga hari ini akan datang, tapi tidak secepat ini. Rio turun dari mobil dengan gaya arogan, diikuti ibu mertua yang memakai kacamata hitam besar dan tas branded. "Wah, wah, wah, lihat siapa yang akhirnya keluar dari gua persembunyiannya," sindir Rio keras-keras, sengaja agar calon klien Gina mendengar. Gina meminta maaf pada tamunya. "Mbak, Mas, sebentar ya. Silakan lihat-lihat spot mawar di sana dulu." Pasangan itu mengangguk canggung dan menyingkir.
Gina berjalan menghampiri Rio dan mertuanya dengan dagu terangkat. Ia bukan lagi Gina yang lemah 3 tahun lalu. Mau apa kalian kesini? Tanya Gina dingin. Ini rumah kakak saya. Rumah anak saya. Bebas dong, kami mau datang kapan aja. Sembur ibu mertua sambil membuka kacamata hitamnya. Matanya memindai taman yang indah itu dengan tatapan tamak. Wah, pantesan kamu betah di sini. Ternyata udah kamu jadiin ladang duit ya? Bagus juga tamannya. Pasti mahal nih perawatannya. Pakai uang warisan Adrian yang mana lagi kamu? Saya nggak pakai uang warisan sepeser pun buat ini, bantah Gina tegas. Ini hasil kerja keras orang yang tulus, bukan orang yang cuma datang pas ada maunya kayak kalian. Rio tertawa meremehkan. Halah, jangan munafik. Gin, denger ya. Kita udah lihat postingan lo yang viral itu. Lo mau bisnisin villa ini kan? Ingat, villa ini harta gonogini keluarga. Adrian beli tanah ini pas masih bujang. Salah, potong Gina cepat. Adrian beli tanah ini tahun 2018. Kita nikah tahun 2016. Sertifikatnya SHM atas nama kami berdua. Secara hukum, kalau Adrian meninggal, kepemilikan jatuh ke istri dan anak. Karena kami belum punya anak, jatuh sepenuhnya ke saya sebagai istri sah. Kalian gak punya hak sepersen pun. Wajah Rio memerah padam. Ia maju selangkah, hendak mengintimidasi Gina. Jangan serakah lo jadi janda. Ibu itu ibu kandungnya Adrian. Dia lebih berhak. Saat Rio hendak menunjuk-nunjuk wajah Gina, tiba-tiba sebuah sapu lidi kotor melayang, menepis tangan Rio kasar. Plak, jangan kasar sama nyonya. Pak Darman berdiri di antara Gina dan Rio. Napasnya memburu, matanya nyalang. Ia masih memegang sapu lidi itu seperti pedang. Ilham mengintip ketakutan dari balik pilar teras. Rio mundur kaget, lalu matanya menyipit mengenali sosok itu. Loh? Ini kan gembel yang waktu itu ngusir kita. Wah, bener dugaan gue, Bu. Si Gina melihara preman kampung buat nguasain rumah ini. Ibu mertua menatap Pak Darman dengan jijik. Oh, jadi kamu sekongkol sama tukang sampah ini? Pantesan tamannya bagus. Kamu bayar dia berapa? Gin? Atau jangan-jangan? Ibu mertua tersenyum licik. Kamu ada main sama dia? Janda kesepian di villa terpencil sama tukang kebun, Darah Gina mendidih. Fitnah itu keji sekali. Jaga mulut ibu. Pak Darman ini orang yang ditolong Adrian. Dia menjaga rumah ini karena amanah Adrian, saat kalian sibuk merebut harta Adrian. Alah, drama. Rio mendorong bahu Pak Darman keras, hingga kakek tua itu terhuyung. Minggir lu, tua bangka. Gue mau masuk. Pak Darman tidak jatuh. Ia justru menancapkan kakinya kuat-kuat. Langkahi dulu mayat saya. Dan Adrian amanatin saya jaga rumah ini dan jaga istrinya. Selama saya masih hidup, gak ada yang boleh nyakitin Bu Gina. Suasana memanas. Calon klien Gina yang melihat keributan itu mulai ketakutan dan berbisik-bisik hendak pulang. Gina sadar ini buruk untuk citra bisnisnya yang baru seumur jagung. Tiba-tiba, sebuah ide muncul. Gina mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi live streaming di akun media sosialnya yang pengikutnya mendadak naik drastis kemarin. Oke, kalau kalian mau ribut, kita ribut sekalian, ancam Gina sambil mengarahkan kamera ponsel ke wajah Rio dan ibu mertua. Halo netizen. Kenalin, ini adik ipar dan mertua saya yang terhormat. 3 tahun mereka nggak pernah nengok villa ini, nggak pernah bantu saya bayar pajaknya, tapi begitu villa ini viral dan bagus karena dirawat bapak tua ini. Gina mengarahkan kamera ke Pak Darman yang lusuh tapi gagah. Mereka datang mau minta jatah dan ngusir saya. Silakan nilai sendiri. Rio panik. Ia tahu kekuatan viral bisa menghancurkan reputasi bisnisnya di Jakarta. Ia berusaha menutupi wajahnya. Matikan. Gila lu ya. Pergi sekarang, atau saya teriak tolong biar warga desa kesini. Teriak Gina, kali ini suaranya menggelegar. Warga di sini sayang sama Pak Darman. Kalau mereka tahu kalian dorong Pak Darman, kalian gak bakal bisa keluar dari desa ini dengan mobil mulus. Ancaman massa dan kamera ponsel ternyata ampuh. Ibu mertua menarik lengan Rio kasar. Udah, yo,
Ayo balik. Dasar perempuan gila. Awas kamu ya, urusan kita belum selesai. Kita ketemu di pengadilan. Mereka pun masuk ke mobil dan tancap gas meninggalkan debu. Gina mematikan live streamingnya, yang sebenarnya belum sempat ia tekan tombol start, hanya gertakan sambal. Kakinya lemas seketika. Pak Darman berbalik menatap Gina cemas. Ibu nggak apa-apa. Gina menggeleng, lalu tersenyum bangga pada pelindungnya itu. Saya nggak apa-apa, Pak. Makasih ya, Bapak berani banget tadi. Saya nggak takut sama mereka, Bu. Saya lebih takut ngecewain Den Adrian, jawab Pak Darman polos. Namun, Gina tahu ini baru permulaan. Ancaman pengadilan itu mungkin serius. Rio pasti akan mencari celah hukum. Tapi Gina tidak takut. Ia punya bukti CCTV, ia punya sertifikat sah, dan yang terpenting, ia punya dukungan moral yang kuat. Malam harinya, Gina duduk di teras bersama Pak Darman dan Ilham. Mereka makan pisang goreng hangat buatan Gina. Pak, kata Gina memecah keheningan. Besok kita ke notaris ya. Pak Darman tersedak kopinya. Notaris? Buat apa, Bu? Ibu mau jual villanya? Wajahnya pucat seketika. Bukan, Gina tersenyum misterius. Saya mau buat surat perjanjian kerja resmi seumur hidup buat Bapak. Dan saya mau buat wasiat. Kalau amit-amit saya meninggal atau kenapa-napa, pengelolaan taman ini dan hak tinggal di pavilion belakang mutlak jadi milik Bapak dan Ilham. Jadi nggak ada yang bisa ngusir kalian, bahkan keluarga saya sekalipun. Mata Pak Darman membelalak. Bu, itu berlebihan. Enggak, Pak. Itu keadilan, tegas Gina. Mas Adrian nanem kebaikan, sekarang saya yang panen hasilnya lewat Bapak. Sudah sewajarnya saya nanem kebaikan juga buat masa depan Ilham. Malam itu, di bawah langit puncak yang bertabur bintang, Gina merasa benar-benar menang. Ia tidak hanya memenangkan kembali rumahnya, tapi ia memenangkan kembali hidupnya. Villa Adrian bukan lagi sekadar bangunan mati, tapi benteng pertahanan bagi orang-orang yang saling menjaga dengan hati. Dan esok hari, Gina siap menyambut tamu-tamu baru. Adrian S. Garden, resmi dibuka, dengan cerita latar yang kuat tentang kesetiaan seorang penjaga tua, yang justru menjadi nilai jual paling mahal dan menyentuh hati setiap pengunjung yang datang. Bisnis ini akan sukses, bukan karena kemewahannya, tapi karena jiwanya. 6 bulan berlalu sejak ributan di depan gerbang itu. Waktu, seperti halnya air sungai yang mengalir di lembah bawah sana, membawa perubahan yang menyejukkan. Hari ini, Villa Adrian tidak lagi sunyi. Halaman rumput yang dulu hanya dinikmati oleh burung-burung liar, kini dipenuhi deretan kursi putih berhias pita satin. Aroma bunga mawar segar bercampur dengan wangi catering yang menggugah selera. Sebuah pesta pernikahan intimate sedang berlangsung. Pasangan pengantin muda terlihat tertawa bahagia di bawah lengkung gapura bunga, hasil karya tangan dingin Pak Darman. Gina berdiri di sudut teras, memantau jalannya acara dengan senyum puas. Ia mengenakan setelan blazer santai namun elegan. Wajahnya tidak lagi pucat dan sendu seperti saat pertama kali ia datang ke sini. Ada rona kehidupan yang kembali menyala di pipinya. Hebat lo, Gin, suara Rara terdengar di sampingnya. Sahabatnya itu datang membawa 2 gelas es jeruk. Gue tarik semua omongan gue 6 bulan lalu. Adrian's Garden bener-bener jadi hits. Gue nggak nyangka lo bisa lunasin tunggakan bank cuma dalam waktu setengah tahun dari bisnis ginian. Gina menerima gelas itu sambil terkekeh. Ini bukan cuma kerja keras aku, Ra. Ini kerja tim. Mata Gina tertuju pada sosok pria tua yang sedang sibuk mengatur parkir tamu di area samping. Pak Darman. Penampilannya sudah berubah total. Tidak ada lagi kaos partai lusuh atau celana bolong. Kini ia mengenakan seragam safari hitam yang rapi, lengkap dengan name tag bertuliskan, kepala rumah tangga. Tubuhnya tampak lebih berisi dan sehat. Meski keriput di wajahnya tetap menjadi saksi bisu kerasnya masa lalu. Di dekat pavilion belakang, terlihat Ilham yang baru pulang sekolah. Bocah itu kini berseragam merah putih yang pas di badan, sepatu hitam mengkilap, dan tas punggung bergambar superhero. Ia tidak langsung bermain, melainkan meletakkan tasnya dan membantu kakeknya memunguti sampah tisu yang tak sengaja jatuh, lalu menyapa para tamu dengan sopan. Banyak tamu yang gemas dan mengusap kepala anak itu. Siapa sangka,
Ya, gumam Rara, mengikuti arah pandang Gina. Kakek pemulung yang dulu lo temuin di CCTV, sekarang jadi orang kepercayaan lo. Plot twist hidup lo lebih gila dari sinetron. Gina tersenyum tipis. Mas Adrian yang nulis skenarionya, Ra. Aku cuma jalanin. Soal Rio dan ibu mertua, mereka akhirnya mundur teratur. Setelah video live Gina waktu itu viral, meski hanya gertakan, Gina sempat merekam kejadian aslinya sebagai bukti, dan setelah pengacara Gina mengirimkan somasi balik dengan bukti penelantaran aset selama 3 tahun, mereka tidak berani berkutik. Opini publik dan hukum berpihak pada Gina. Kabar terakhir, Rio sedang sibuk mengurus kasus penipuan investasi bodong di Jakarta, sehingga tidak punya waktu lagi mengganggu Gina. Acara pernikahan selesai sore hari. Langit Puncak kembali menampilkan pertunjukan sunset terbaiknya. Setelah tim catering membereskan peralatan, suasana kembali tenang. Hanya tersisa Gina, Pak Darman, dan Ilham yang duduk santai di bangku taman, menikmati teh hangat dan sisa kue pengantin. Capek, Pak? Tanya Gina. Pak Darman menggeleng mantap. Sama sekali enggak, Bu. Hati saya senang lihat rumah ini ramai. Dulu sepi kayak kuburan, sekarang banyak 2 orang nikah. Malaikat pasti betah main ke sini. Gina menyesap tehnya. Pak, surat dari notaris sudah keluar semua. Sertifikat hak pakai paviliun untuk Bapak dan beasiswa pendidikan Ilham, sampai kuliah sudah saya depositokan. Jadi, apapun yang terjadi sama saya atau bisnis ini ke depannya, masa depan Ilham sudah aman. Pak Darman meletakkan cangkirnya. Matanya kembali berkaca-kaca, pemandangan yang sering Gina lihat, tapi tak pernah bosan ia saksikan karena itu adalah air mata ketulusan. Bu, saya bingung mau bilang makasih kayak gimana lagi. Dulu Den Adrian nyelamatin nyawa saya. Sekarang ibu nyelamatin masa depan cucu saya. Keluarga bapak dan ibu ini benar-benar kiriman Tuhan. Kita keluarga, Pak. Nggak perlu hitung-hitungan, jawab Gina tulus. Angin sore berhembus pelan, menggoyangkan kelopak mawar Holland merah yang sedang mekar sempurna. Bunga yang dulu Adrian tanam dengan penuh cinta namun gagal, dan kini berhasil hidup di tangan Pak Darman. Gina menatap bunga itu. Tiba-tiba, ia merasakan kehangatan yang familiar. Bukan sedih, melainkan rindu yang menenangkan. Ia seolah mendengar bisikan Adrian di telinganya, "Terima kasih ya, Bu. Kamu sudah menjaga janji kita." Gina memejamkan mata, menghirup udara segar dalam-dalam. 3 tahun lalu, ia kehilangan separuh jiwanya. Ia pikir hidupnya berakhir. Tapi ternyata, di balik kehilangan itu, ada benih kebaikan yang Adrian tinggalkan. Benih yang tumbuh subur, dirawat oleh tangan seorang kakek tua yang setia, dan kini membuahkan kebahagiaan bagi banyak orang. Villa Adrian bukan lagi sekadar bangunan tua di atas bukit. Ia telah berubah menjadi rumah kebaikan. Tempat di mana satu kebaikan kecil di masa lalu, mampu menyelamatkan banyak nyawa di masa depan. Bu, Ilham dapat nilai 100 ulangan matematika. Seru Ilham tiba-tiba, memecah keheningan sambil memamerkan kertas ujiannya yang lecek. Gina dan Pak Darman tertawa lepas. Tawa mereka menggema di lembah bukit, menutup lembaran duka masa lalu, dan membuka halaman baru yang penuh harapan. Gina tahu, Adrian pasti tersenyum di sana. Tamat. Pesan moral. Jangan pernah meremehkan kekuatan sekecil apapun kebaikan yang kita tanam hari ini. Mungkin kita tidak akan memetiknya langsung, tapi kebaikan itu akan tumbuh, mencari jalannya sendiri, dan kembali menyelamatkan kita atau orang-orang yang kita cintai di saat yang paling tidak terduga. Kebaikan adalah satu-satunya investasi yang tidak akan pernah rugi.